93 memasuki lantai 2 menara fantasi. Semua petualang yang terhalang di luar menaruh harapan mereka pada Dan Yao Yao. Melihat mata semua orang yang penuh harap Dan Yao Yao tidak berdaya, dia tidak punya cara untuk menghadapi salon besi ini. Pada saat ini Ye Changtian tiba-tiba berdiri. King Cheng Yao Yao, ayo pergi. Biarkan mereka semua tinggal bersama kita selama mereka tidak lebih dari 10 meter jauhnya, mereka akan aman. Mendengar Ye Changtian begitu percaya diri. Dan Yao Yao awalnya skeptis, tetapi ketika dia melihat Ye King Cheng mengikutinya tanpa ragu-ragu, dia secara alami memilih untuk mempercayainya. Karena itu adalah pria besar Ali. Orang tua dan pemuda tampan yang mengambil tindakan dari awal hingga akhir, Ye King Cheng dan saudara perempuannya tampak hanya sebagai penonton. Nah, jangan khawatir. Jika dia tidak bisa melakukan apa-apa, maka orang tua ini dan aku akan sia-sia. Hong Guang berjalan mendekat ke Dan Yao Yao dan berbisik di telinganya. Melihat cucu perempuan tertua dari Master Pagoda Bulan Pembakaran telah mengikuti secara langsung. Para alkemis juga mengesampingkan keraguan mereka dan mengikuti. Siapa pria itu? Dia terlihat lebih muda dariku. Bagaimana bisa dia begitu yakin bahwa dia bisa memimpin kita ke bahkan Dan Yao Yao dan Gong Zufeng sangat mempercayainya. Aku merasa identitasnya tidak sesederhana itu. Jangan pamer. Ada naga besi di sini, meskipun tidak sekuat naga sungguhan itu tetap bukan sesuatu yang bisa kami para alkemis atasi. Lihat. Dia membawa seorang pria tua bersamanya, dia membutuhkan seseorang untuk mendukungnya saat berjalan, dia benar-benar beban. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan meninggalkan pria tua ini di padang pasir. Beberapa alkemis melihat lelaki tua berjalan di ujung tim dan berbicara dengan suara rendah. Tepat ketika para alkemis sedang membahas masalah itu, pasir tiba-tiba mulai melonjak. Oh tidak, itu Iron Salon His tiba-tiba. Sebatang batang besi sepanjang lebih dari 10 meter muncul dari pasir dan langsung menuju orang yang berteriak dan menangis. Namun seorang lelaki tua yang berjalan di ujung tim dan ditopang oleh seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya yang sudah tua detik berikutnya. Tubuh pria berpakaian besi itu seperti menabrak plat besi dan hancur berkeping-keping. Pembunuh naga. Orang tua itu meneriakkan dua kata dengan ringan dan kemudian raungan naga terdengar dari telapak tangannya. Aliran energi naga suci langsung melilit untayan pasir besi, menghilangkan satu-satunya energi naga yang tersisa di atasnya. Semua orang membuka mulut lebar-lebar. Mereka selalu menganggap lelaki tua itu sebagai beban. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah orang yang kejam. Saat mereka berbicara, kelompok alkemis itu tidak bisa menahan diri untuk memperlambat dan berjalan mendekat ke Long Lo. Pak Tua, apakah Anda lelah? Biar kubawakan barang-barangmu. Apakah Anda haus, Pak Tua? Saya punya air di sini. Apakah Anda lapar, Pak Tua? Ini ada beberapa camilan yang saya bawa dari rumah. Makanlah untuk menghilangkan kebosananmu. Saat ini tidak ada yang mengancam untuk mengusir Long Lo, dan sudah terlambat untuk menjilatnya. Saat ini seekor naga pasir besi mutan muncul di depan tim, panjangnya 100 meter dengan mata dan taring hijau. Dan sepertinya beracun, ia membawa sekelompok adik laki-laki untuk menghadang Ye Changtian. Apa-apa yang harus kulakukan? Bagaimana mungkin ada palang pasir besi mutan seperti itu? Para alkemis panik dan Yao Yao menatap Ye King Cheng di sampingnya seolah meminta bantuan. Mendesis, mengikuti perintah tuannya, blokir siapapun agar tidak memasuki lantai 2 menara pantom. Naga besi yang bermutasi menjulurkan lidahnya dan menatap lurus ke arah Dan Yao Yao di tim, seolah-olah Dan Yao Yao adalah targetnya. Bunuh. Pasir besi yang bermutasi sangat cepat. Ia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna oker dan bergegas langsung menuju Dan Yao Yao. Lindungi wanita Yao Yao. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Dan Yao Yao sudah mati, pasir besi yang bermutasi dan ganas itu tiba-tiba membeku di udara. Melihat lagi. Pria itulah yang berkata akan pergi bersamanya, yang dengan bangga menekan jari ke dahi Iron Salon si mutan, namun jari inilah yang membuat Iron Salon si mutan ganas tidak bergerak sama sekali. Brak. Tubuh Iron Sen si mutan hancur berkeping-keping, berubah menjadi pasir dan batu yang berserakan di seluruh tanah. Hei, jika kita berbicara tentang sok keren, itu pasti Heaven. Hong Guang berkata, masam dan Long Lo di belakangnya mengangguk setuju. Setelahnya, Ye Changtian menjentikkan jarinya dengan santai dan batu formasi di kejauhan hancur, seluruh formasi menghilang secara langsung, mengungkapkan pintu masuk ke lantai 2 menara fantasi. Pada saat ini, mata Dan Yao Yao penuh bintang dan dia hampir terpesona oleh Ye Changtian. Meskipun Gong Zufeng di samping merasa sangat tidak senang. Dia harus mengakui bahwa dunia manusia memang menarik. Ketika semua orang mencapai lantai 2, mereka berpencar. Mereka semua perlu menemukan sendiri ramuan obat langka yang mereka butuhkan. Jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Baiklah, mari kita berpisah untuk saat ini dan temukan apa yang kita butuhkan. Berkumpul di platform alkimia di lantai. Setelah Dan Yao Yao membawa orang-orangnya pergi, Hong Guang menatap Ye Changtian dengan tatapan bingung. Di mana platform alkimia itu? Untuk apa? Long Lo hanya bisa terdiam melihat idiot yang bodoh ini. Walaupun dia adalah Raja Ilahi. Platform alkimia ini adalah ujian untuk memasuki lantai 3 menara pantom. Dari lantai 2 Anda harus memurnikan eliksir tingkat 3 atau lebih tinggi sebelum Anda dapat masuk, bahkan jika Anda tidak dapat memurnikannya sendiri. Anda dapat membawa eliksir tingkat 3 atau lebih tinggi bersama Anda. Benda ini mungkin dibuat oleh bajingan tua Yao Hu. Ini benar-benar merepotkan. Di masa lalu, ketika Hong Guang melihat Yao Hu, dia akan berteleportasi langsung ke kediaman Yao Hu. Ini adalah pertama kalinya wanita muda itu berada di kursi sedan pengantin. Dalam hal itu,
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa hanya berdiri di sini seperti... Ye Changtian dan Long Luo saling memandang, dan senyum aneh muncul di wajah mereka. Karena kita di sini, kita harus pergi ke kebun Yaohu. Sebuah kebun, ini hanya lantai 2. Bagaimana bisa ada kebun dengan pot obat? Pada saat ini Long Luo tersenyum dan menggelengkan. Setiap lantai menara hantu ini memiliki tempat alami yang sempurna. Lantai pertama adalah bukit pasir 100.000. Dan lantai kedua adalah mata air buah kehidupan. Benda itu adalah hal yang baik dan itu suatu keharusan untuk memelihara buah-buahan ilahi. Buah-buahan yang tumbuh di sekitarnya berair. Lezat dan beberapa kali lebih efektif daripada buah-buahan biasa. Menurutmu mengapa mereka berpisah? Meskipun kebun itu tersegel dan disembunyikan oleh pot obat. Sedikit buah kadang-kadang akan jatuh dari kebun. Buah ilahi itu spiritual. Jika seseorang cukup beruntung untuk dipilih, itu akan menjadi keberuntungan besar. Kata-kata Long Luo membuat mata Hong Guang bersinar. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Namun, ada 2 penjaga di depan kebun buah. Mereka adalah 2 boneka yang Yaohu dapatkan dari suatu tempat. Kamu lihat, kami membawamu ke... Jadi, kamu harus menunjukkan rasa hormat dan membantu. Maknanya sangat jelas, kami akan mengantarmu ke sana. Tetapi kamu harus menjadi preman kami dan menahan kedua penjaga itu. Itu mudah, aku akan menahannya untukmu. Hong Guang menepuk dadanya dan setuju. Dalam benaknya mereka hanyalah 2 boneka, seberapa kuat mereka, dia berada di puncak level Raja Ilahi. Dan dia dapat dengan mudah mengikat mereka. Ketika Hong Guang setuju, Ye Changtian dan Long Luo tanpa sadar menunjukkan senyum keberhasilan. Bab 394, jangan bicara padaku, perutku sakit. Sekelompok orang menyelinap ke tempat misterius yang tidak sesuai dengan lantai 2 menara fantasi. Ada gunung hijau yang sangat indah dan air jernih di sini, dan aroma buah yang kaya meresap ke udara. Bagaimana dengan itu? Lao Liu, apakah kamu siap? Selama kamu bisa menahan mereka selama setengah jam. Ye Changtian dan Long Luo mengangkat alis mereka. Mengapa aku merasa kalian berdua mencoba menipuku? Apakah kedua orang ini sangat kuat? Hong Guang tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit curiga ketika dia melihat ekspresi bersemangat Ye Changtian dan Long Luo. Hai, Lao Liu benar-benar melakukan kesalahan pada kami. 3 idiot besar ini sangat kikuk dan sama sekali tidak terlihat mengancam. Tapi di kebun ini, ada pot obat di dalam. Untuk mencegah pencuri buah, banyak anjing ajaib yang dipelihara. Ketika dia mendengar bahwa ada anjing suci di dalam, Hong Guang bergidik. Dapat dikatakan bahwa Raja Ilahi Hong Guang tidak takut pada apapun kecuali anjing. Dia mulai gemetar ketakutan ketika mendengar kata anjing suci. Baiklah, aku akan menahan ketiga pria besar itu. Setelah mengatakan itu, Hong Guang berubah menjadi cahaya ilahi 3 warna dan datang ke gerbang kebun menghadapi 2 boneka batu raksasa. Hei, 3 orang bodoh besar datang dan pukul aku jika kamu bisa. Dihadapkan dengan provokasi yang tiba, ketiga boneka itu secara alami tidak akan mentolerirnya. Makhluk tak dikenal telah ditemukan menyerbu dan kita memasuki mode pertempuran. Sebuah suara mekanis yang dingin dan tanpa ampun terdengar. Detik berikutnya, ketiga boneka besar itu tiba-tiba mulai berubah. Dalam waktu singkat, ketiga boneka besar dan kekar itu berubah menjadi senjata pembunuh yang tampak sempurna yang ditutupi dengan bilah tajam. Hei, kejar aku jika kau bisa. Setelah mengatakan itu, Dewa Raja Hong Guang melarikan diri menuju pegunungan terdekat, tetapi ketiga boneka itu juga berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Hong Guang. Persetan naga tua langit, kalian menipu saya. Terdengar tangisan kesedihan dan amarah dari hutan terdekat, jelas bahwa Hong Guang menderita kerugian besar. Cepat ayo menyelinap ke kebun sekarang. Ye Changtian dan Long Luo menyelinap ke kebun seperti pencuri. Faktanya, ketiga boneka itu tidak seburuk yang dikatakan Ye Changtian. Mereka dibawa keluar dari medan perang kuno oleh medisin pot. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Raja Dewa awal dan mereka memiliki pertahanan super tinggi dan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan Raja Dewa veteran seperti Hong Guang kemungkinan akan dijepit dan digosok. Beberapa orang datang ke kebun buah-buahan. Ye Changtian dan Long Luo bahkan tidak melihat buah-buahan di pinggiran kebun buah-buahan dan langsung menuju buah ajaib di tengahnya. Saudara, bukankah kamu bilang ada anjing galak di sini? Mengapa kita belum melihat jejak anjing galak itu bahkan setelah berada di sini begitu lama? Ye Qingcheng melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya. Namun, pada saat ini Ye Changtian membungkuk dan mengambil anak anjing sepanjang setengah kaki dari kakinya. Hei, bukankah ini anjing galak? Sudut mulut Ye Qingcheng berkedut, tak perlu dikatakan kakak ke-6 ditipu lagi. Hong Guang sangat sengsara saat ini. Awalnya kekuatan ilahinya ditekan di menara hantu ini, namun ketiga yang disebut boneka kikuk ini sama sekali tidak kikuk. Mereka jauh lebih cepat darinya dan memiliki kekuatan yang besar. Tidak hanya itu, mereka juga mahir dalam berbagai mantra dan kebal terhadap berbagai serangan. Hong Guang mengalami pertarungan sengit dengan mereka bertiga. Jika dia tidak hati-hati, mereka akan menjepitnya ke tanah dan menggosoknya dengan gembira. Namun terlepas dari ini, Raja Dewa Hong Guang bukan hanya sebuah nama. Meskipun ketiga raksasa itu telah menghancurkan Raja Dewa Hong Guang, dia masih sangat kuat. Di kebun buah, Ye Changtian memegang seekor anjing galak di lengannya, berjalan dan melihat sekeliling. Qingcheng, apakah kamu melihat buah-buahan yang memancarkan cahaya ilahi ungu? Mereka mekar dan berbuah sekali setiap 9.000 tahun. Petik lebih banyak, mereka berair dan manis. Dan benda di sebelah kiri Anda yang terlihat seperti anak kecil. Pilih saja beberapa lusin dari mereka. Mereka enak, tetapi jangan makan terlalu banyak atau Anda akan dengan mudah mencapai target. Ye Changtian mengarahkan Ye Qingcheng saat dia berjalan.
Naga tua di belakangnya tidak berani bertindak sekejam dirinya. Dia memerintahkan Luo San dan Luo Ling untuk memetik beberapa buah ajaib kecil. Namun, ini adalah sumber kehidupan pria dengan pot obat. Jika dia tahu, itu akan menjadi masalah besar. Tentu saja, ada satu pengecualian. Dan itulah pria di depanmu yang memegang anjing ganas di kursi lengannya kemanapun dia pergi dan membuang buah ilahi berusia 1000 tahun setelah menggigitnya. Melihat Ye Qingcheng mengambil buah ginseng ke dalam sakunya tanpa ragu sedikit pun. Mata Long Luo membelalak. Suatu kali dia hampir marah pada pot obat karena buah ginseng karena enggan memberinya satu, tapi sekarang Ye Changtian telah mengambil seluruh pot. Qingcheng kemari, ada hal-hal baik di sini. Saat dia berbicara, Ye Changtian berlari sepanjang jalan ke pohon buah berwarna-warni dan melihat ke atas pada buah-buahan yang tampak seperti matahari. Hanya ada satu pohon sunfruit di seluruh kebun. Dan dibutuhkan miliaran tahun bagi pohon sunfruit untuk berbuah. Huri Xingcheng, ambil mereka dengan tanganmu. Jangan gunakan peralatan apapun. Benda ini sangat jahat, jika kamu menggunakannya, benda itu akan menghilang. Hei Qingcheng, take it easy, don't fall ya. Sisakan 3 buah di pohon, kita tidak boleh melangkah terlalu jauh. Ye Changtian memeluk anjing galak itu dan tersenyum semanis madu. Ada 20 buah dewa matahari di pohon ini. Dan Ye Changtian memetik 17 di antaranya. Ayo, Laolong, ini milikmu. Ye Changtian dengan murah hati melemparkan buah dewa matahari kepada Long Luo, Long Luoling, dan Long Luosan masih. Laolong tentu tahu bahwa ini untuk membungkamnya. Namun, buah dewa matahari ini benar-benar barang bagus. Efeknya sangat besar. Hanya satu saja dapat mengubah bakat seseorang dan secara langsung meningkatkannya menjadi bakat terbaik. Terutama bagi seseorang seperti Long Luosan. Efeknya terbukti dengan sendirinya. Ya Tuhan, untuk apa kamu menginginkan buah matahari ini? Luo yang panjang, meskipun buah matahari itu bagus, itu tidak berguna bagi seseorang seperti Ye Changtian. Naga tua, kau tidak tahu ini. Semakin tua buah ini, semakin berair dan manis jadinya. Sudut mulut Long Luo berkedut. Ya ampun, sangat sulit bagi kami untuk mendapatkannya, tetapi kamu malah memakannya seolah-olah itu buah. Setelah pencarian, hampir setengah dari setiap jenis buah di kebun medisin pot hilang. Namun, saat ini Hong Guang masih bertarung dengan 3 raksasa di lumpur. 3 lawan 1. Meskipun Hong Guang tidak menderita kekalahan telak, sulit baginya untuk menang, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Baru setelah peluit Ye Changtian berbunyi, Hong Guang berubah menjadi cahaya ilahi dan melarikan diri. Melihat Hong Guang yang sengsara, Ye Changtian menutupi wajahnya dan berusaha menahan tawanya. Untuk Lao Liu Wei sebenarnya juga mengalami pertempuran hebat. Dan anjing-anjing galak di sana tidak lebih lemah dari 3 pria besar itu. Kami akhirnya berhasil memetik beberapa buah dewa matahari ini. Saat dia berbicara, Ye Changtian dengan enggan melemparkan buah dewa matahari ke Hong Guang. Saat dia melihat buah itu, Hong Guang menatap Ye Changtian dengan rasa terima kasih yang besar. Seperti yang diharapkan darimu, kakak tertua. Dia pasti telah berusaha keras untuk mendapatkan buah dewa matahari ini. Terima kasih, saudara. Raja Dewa Hong Guang menangis haru. Long Luo yang berdiri di samping membungkuk dan menutupi mulutnya. Naga tua, ada apa denganmu? Jangan bicara padaku, perutku sakit. Bab 395, ada anjing galak di dalam. Dalam perjalanan pulang, Hong Guang diam-diam berjalan ke arah Long Luosan dan memasukkan buah dewa matahari ke dalam sakunya. Buah dewa matahari ini tidak berguna bagi Hong Guang Ye. Tetapi sangat berguna bagi Long Luosan. Muridku sayang, ambillah ini, namun. Long Luosan berkata dengan agak malu. Tuan, benda ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Long Luosan terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia sudah memakan satu. Buah ini sangat langka sehingga banyak orang di dunia luar ingin memakannya, tetapi tidak bisa. Benda ini adalah harta karun yang tidak bisa dibeli, bahkan dengan uang hanya satu buah ini bisa memberimu fisik yang tiada taraf. Sebanding dengan tuanmu dan lelaki tua itu. Mungkin aku bahkan bisa langsung mengaktifkan fisik tersembunyimu. Wan Hua Shen Long Body. Hong Guang berbicara dengan sungguh-sungguh, berharap dia bisa memasukkan buah itu langsung ke mulut Long Luosan. Melihat bahwa tuannya begitu berbakti kepadanya, Long Luosan tidak tahan lagi untuk menipunya. Guru, Luo Ling dan aku sudah memakan buah ini. Mata Hong Guang membelalak karena dia memang melihat kekuatan spiritual yang jelas dan bertahan di lengan Long Luosan. Ini jelas merupakan tanda memakan buah dewa matahari. Tetapi itu masih dalam proses penyerapan. Pada saat ini dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh surga dan naga tua lagi, dan dia pasti tidak hanya mendapatkan buah yang satu ini. Ye Changtian, kau bajingan, aku berjuang sangat keras untuk dipukuli di luar dan kau malah menyuruhku pergi dengan sepotong buah. Raja Dewa Hong Guang menunjuk hidung Ye Changtian dan mengutuk. Aku tidak peduli tentang itu, aku masih punya seorang putri, seorang menantu, dan seorang cucu di masa depan. Kamu harus memberi saya 3 lagi. Raja Dewa Hong Guang yang terhormat sebenarnya sedang duduk di tanah seperti bajingan yang meraih kaki celana Ye Changtian dan tidak bisa bangun. Baiklah. Baiklah, aku akan memberimu 3, tetapi kamu berbicara seolah-olah orang itu bukan muridku. Ye Changtian memelototinya. Dia awalnya berencana untuk memberikannya kepada muridnya sebagai hadiah pribadi. Setelah mendapatkan 3 buah dewa matahari seperti yang diinginkannya, Hong Guang dengan senang hati berlari ke depan untuk memimpin jalan.
Pada saat ini, Ye Changtian tiba-tiba menemukan sekelompok orang berjubah ungu menyelinap menuju kebun buah. Chang Suntian, apakah ini kebun misterius yang kau sebutkan? Pemimpin pria berjubah ungu itu melihat ke pria berjubah hitam di sampingnya, yang ternyata adalah Chang Suntian yang sedang melarikan diri. Bos Guan Yu masih tidak percaya padaku. Aku jamin dengan karakterku bahwa pasti ada kebun buah misterius di sini. Dan ada buah yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar Chang Suntian menjamin dengan kepribadiannya sendiri, Ye Changtian hampir tersedak sampai mati. Apakah pria ini punya kepribadian? Bos Guan, lihat ke depan. Aku tidak berbohong padamu. Chang Suntian berkata dengan bersemangat. Menunjuk ke pohon buah besar di kejauhan yang mengeluarkan aroma buah. Ketika pria berjubah ungu melihat kebun buah itu, mereka meneteskan air liur ke seluruh tanah. Ini semua adalah buah-buah, dan satu saja sudah cukup untuk membuat mereka sukses. Namun kelompok orang ini sangat senang sehingga mereka tidak menyadari bahwa 3 patung batu di pilar kebun bergerak. Pria berjubah ungu itu tidak tahu, tetapi Chang Suntian tahu betul penjaga di sini. Bos Guan Yu, kalian pergi duluan, aku akan berjaga-jaga untukmu. Jangan lupakan aku. Saudara laki-laki, Chang Suntian menepuk dadanya dengan ekspresi murah hati di wajahnya. Pemimpin pria berjubah ungu itu juga tertipu oleh penampilan palsu Chang Suntian. Jangan khawatir saudaraku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan... Ketika dia melihat semua pria berjubah ungu menuju ke kebun, Chang Suntian akhirnya menunjukkan senyum dingin. Saudaraku, orang ini sangat jahat, dia benar-benar memanfaatkan orang-orang berjubah ungu ini. Namun Ye Changtian memandang Chang Suntian dengan niat buruk. Selesai sudah, seseorang akan bernasib sial. Hong Guang memandang Chang Suntian di bawah dengan seringai di wajahnya. Adapun sekelompok orang berjubah ungu, Ye Changtian tidak mengenal mereka, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Setelah beberapa saat, hanya ada suara hantu melolong. Chang Suntian, aku, leluhurmu, setelah semburan makian. Kebisingan berhenti pada saat ini. Chang Suntian mengambil kesempatan untuk menyelinap ke kebun. Saudaraku, orang jahat itu telah memasuki kebun. Ye Qingcheng melihat Chang Suntian menyelinap ke kebun dan sangat marah hingga giginya gatal. Cekak-cekak, akhirnya seseorang mau disalahkan untuk kita. Benar saja, setelah Ye Changtian mengatakan ini, Chang Suntian menghadapi masalah besar. 2 anak anjing kecil muncul di hadapannya. Mereka sangat lucu dan mengikutinya sambil menggoyangkan ekor mereka. Namun, Chang Suntian bukanlah orang yang baik. Dia sebenarnya ingin menendang kedua anak anjing kecil ini. Apa-apaan, aku sangat kesal, keluar dari sini. Melihat Chang Suntian menendang anak anjing kecil itu, Ye Changtian dan Long Lo sama-sama menutupi mata mereka. Orang ini benar-benar mencari masalah. Kedua anak anjing kecil itu langsung berubah menjadi 2 binatang buas ilahi serigala bulan yang melolong dan kedua pasang mata merah mereka menatap Chang Suntian. Air liur terus menetes dari bawah taring tajam. Hei, tertulis di pintu bahwa ada anjing galak di dalam, tetapi aku tidak percaya. Faktanya, walaupun boneka di pintu itu kuat, mereka hanyalah boneka pada akhirnya. Penjaga kebun ini adalah 2 hewan mitos ini, Howling Moon Wolf. Alasan mengapa mereka tidak meluncurkan serangan ketika Ye Changtian datang adalah karena Ye Changtian menekan kultivasi mereka ketika dia datang. Ketika Chang Suntian masuk, Xiao Yu Tianlang mengira dia berada di kelompok yang sama dengan Ye Changtian, jadi dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya, tetapi malah ditendang oleh Chang Suntian. Hal ini membuat serigala bulan menggeram marah. Ayo pergi, orang ini sudah mati. Ye Changtian menggelengkan kepalanya dan berkata. Diblokir oleh 2 binatang suci serigala bulan melolong yang memakan kecepatan, bahkan Raja Para Dewa pun akan kehilangan akal. Namun, yang mengejutkan Ye Changtian adalah bahwa Chang Suntian benar-benar mengeluarkan sebuah bola kecil dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Detik berikutnya dia menghilang dari tempat itu kekuatan batas. Hong Guang dan Lao Long sama-sama menatap Ye Changtian dengan terkejut. Kemunculan kekuatan perbatasan yang begitu kuat sangat jarang terjadi di dunia dewa. Hei, menarik, sepertinya lembah Qianyuan ini tidak sederhana. Ye Changtian mengatakan ini sambil tersenyum, tetapi Hong Guang dan Lao Long sama-sama tahu bahwa Ye Changtian sedang marah. Setelah Chang Suntian pergi, Ye Changtian dan yang lainnya tiba di meja pemurnian obat di pintu masuk lantai 3 seperti yang dijanjikan. Pada saat ini, banyak alkemis telah berkumpul di sekitar platform alkimia, dan mereka semua menggunakan bahan yang telah mereka kumpulkan untuk memurnikan pil. Namun di antara orang-orang ini, Dan Yao Yao dan Gong Zufeng tidak terlihat dimanapun. Saudara, apakah kamu melihat Dan Yao Yao dan Gong Zufeng? Ye Changtian menarik seorang alkemis dari menara bulan pembakaran dan bertanya. Sepertinya nona muda dan tuan muda berada di rawa maut. Ye Changtian sedikit mengernyit. Rawa maut adalah salah satu dari sedikit tempat kematian di lantai 2 menara fantasi. Biasanya, tidak seorang pun akan mendekati sana. Orang-orang seperti Dan Yao Yao dan Gong Zufeng tidak akan pernah mengambil risiko pergi ke tempat kematian seperti itu. Kakak Kanamayo, kita pergi dan lihat. Kamu berjanji untuk melindungi mereka dan kamu tidak boleh melanggar janjimu. Ye Changtian menatap Hong Guang dengan tidak senang. Bab 396 Rawa di bawah cahaya agung saat ini. Dan Yao Yao berdiri di atas tunggul pohon yang berlumpur sementara Gong Zufeng sudah tenggelam ke dasar lumpur hanya menyisakan kepalanya yang masih terengah-engah. Cepat Yao Yao Liave di sini, Gong Zufeng berteriak. Bagi mereka yang kekuatan ilahinya telah ditekan, mereka sekarang tidak berbeda dari orang biasa.
Tanah kematian ini adalah rawa yang terkenal. Dikatakan bahwa sekali Anda jatuh ke dalamnya ada yang bisa keluar. Jadi Gong Zufeng hanya bisa menerima nasibnya. Menutup matanya dan menunggu kematian datang. Namun pada saat ini gelembung-gelembung besar mulai muncul dari lumpur. Seperti air mendidih, Gong Zufeng terkejut ketika melihat ini. Lari Yaoya gigi maut telah bangkit. Di tanah kematian ini, ada binatang buas yang ganas yang orang-orang sebut taring maut. Ia tidur di dasar lumpur sepanjang tahun dan biasanya tidak pernah bangun. Tetapi jika ia bangun, itu akan menjadi bencana bagi seluruh lantai 2 menara fantasi. Taring maut akan melacak keberadaan makhluk hidup berdasarkan napas kehidupan mereka. Dan kemudian melahap mereka hidup-hidup. Jadi, saat taring maut bangkit, itu berarti pembantaian tanpa ampun akan segera dimulai. Yao Yao huri cepat dan suruh orang-orang untuk segera mengungsi. Akan terlambat jika kamu terlambat. Gong Zufeng berteriak dengan gigi terkatup, tapi kamu. Jangan khawatirkan aku jika kita menunggu sampai taring maut keluar aku akan selesai. Namun, tepat ketika dia selesai berbicara ada suara seperti ledakan di rawa. Gelombang kejut besar langsung meniup Gong Zufeng keluar dari paya. Gong Zufeng bereaksi dan menarik dan Yao Yao yang berdiri di sana dengan linglung dan bergegas menuju platform alkimia. Wow wow. Beberapa teriakan tajam dan menusuk datang dari belakang Gong Zufeng. Namun Gong Zufeng tidak berani menoleh ke belakang sekarang. Dia hanya menarik dan Yao Yao yang tersandung dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Wow. Makhluk besar yang panjangnya ratusan meter dan tampak seperti buaya melompat keluar dari lumpur. Meskipun ukurannya sangat besar, mereka sangat cepat. Mereka menggeliatkan tubuh mereka di lumpur seperti naga laut. Dan dalam waktu singkat mereka menyusul Gong Zufeng dan Yao Yao. Desis sebuah taring maut menggigit ke arah dan Yao Yao. Pada saat genting ini, Gong Zufeng tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan langsung melemparkan dan Yao Yao keluar dengan seluruh kekuatannya dan lengan bonekanya yang sudah dibalut kain kasa. Terkoyak-koyak oleh gigi maut Zufeng. Sepertinya Gong Zufeng akan dikubur di mulut gigi maut. Saat ini, dan Yao Yao sudah menangis terseduh-seduh. Ini semua salahnya. Jika dia tidak begitu terobsesi memetik buah Suanye dari tanah kematian, begitu banyak alkemis yang melindunginya tidak akan mati. Dan kekasihnya tidak akan menghadapi krisis seperti itu. Semua ini karena keegoisannya. Hei kau makhluk jahat, lepaskan anak itu, swos. Cahaya suci 3 warna tiba-tiba muncul di udara. Dan Yao Yao menemukan bahwa orang-orang dalam cahaya suci adalah orang-orang yang telah bepergian dengannya di masa lalu. Terutama si tampan yang memegang dahan kering dengan satu tangan di belakang punggungnya di udara. Taring maut yang awalnya berencana menyerang Gong Zufeng telah ditusuk tubuhnya oleh sebuah dahan. Dan Yao Yao tercengang. Alam menara fantasi ini jelas menekan kekuatan ilahi. Jadi kenapa pria tampan ini tidak terpengaruh olehnya? Dia berpikir bahwa lelaki tua itu cukup kuat tetapi dia tidak menyangka bahwa bocah cantik yang tampak lemah ini sebenarnya adalah seorang ahli. Saat ini, kelompok taring maut bergegas maju dan membunuh Hong Guang. Pada saat ini Hong Guang tiba-tiba pergi untuk membalas dendam pada Ye Changtian dan Long Lo karena mengkhianatinya, hanya menyisakan beberapa orang yang berdiri linglung di sana. Brengsek betapa brengseknya, namun Ye Changtian tidak bergerak sama sekali. Membiarkan gigi maut itu menyerangnya. Dan Yao Yao membuka mulutnya lebar, dia tidak mengerti pihak lain jelas merupakan teman baik. Jadi mengapa dia ingin membunuhnya sekarang? Itu adalah kelompok taring maut, bahkan seorang ahli di alam dewa awal tidak dapat melarikan diri ketika menghadapi taring maut dalam jumlah besar. Detik berikutnya, tirai cahaya keemasan muncul dari tubuh Ye Changtian. Setelah taring maut menyentuh tirai cahaya keemasan, mereka menjerit dan menguap tanpa jejak. Ini. Dan Yao Yao dan Gong Zufeng sama-sama terpana, mereka belum pernah melihat metode serangan sesat seperti itu, mereka hanya dengan santai mengangkat tirai cahaya kekuatan suci. Dan taring kematian itu yang bahkan dewa pertama pun harus menghindarinya saat melihatnya mati seketika. Aku melihat seorang anak laki-laki tampan berdiri di sebelahku tampak bosan. Betapa membosankannya, kamu hanya tahu bagaimana cara menindasku. Dan Yao Yao dan Gong Zufeng kehilangan kata-kata dengan hanya satu gigi maut, dia masih menjadi target perundungan. Seberapa kuat mereka berdua? Yao Yao, seharusnya tidak mengambil jalan ini, bagaimana kamu bisa berakhir di tempat kematian ini? Ye Qingcheng membantu dan Yao Yao yang berlumuran lumpur dan lemah, dan berbicara tentang ini, dan Yao Yao ingin menangis. Faktanya, ayahku tidak mengizinkanku untuk datang ke menara fantasi ini, tetapi aku bersikeras untuk datang ke sini. Ibuku jatuh sakit parah 10 tahun lalu. Dan bahkan kakekku tidak berdaya, aku tidak sengaja mendengar kakekku berbicara dengan ayahku tentang buah bernama buah Suanye yang hanya dapat ditemukan jauh di lantai 2 tanah kematian di Menara Pantom. Mungkin bisa menghidupkan kembali ibuku, jadi aku ingin mencobanya. Setelah mendengar kata-kata dan Yao Yao, Ye Qingcheng mengangguk diam-diam. Meskipun pemikiran dan Yao Yao terlalu sederhana dan sedikit di luar kemampuannya, kesalehannya patut dipuji. Ye Qingcheng menatap Ye Changtian dengan tatapan memohon. Yang berarti karena dia sangat menyedihkan, mengapa kamu tidak membantunya? Ye Changtian menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam lumpur bau busuk menerpanya dan dia terus menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menatap Hong Guang yang berdiri di sampingnya dan berkata kepada Dan Yao Yao sambil tersenyum. Jika Anda memiliki masalah, selalu tepat untuk meminta bantuan kakak keenam. Kakak keenam Anda mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang Anda butuhkan. Hong Guang melirik rawa itu.
Dan kemudian sudut mulutnya berkedut. Dia mengutuk Ye Changtian di dalam hatinya. Jika kamu tidak ingin masuk ke dalam rawa, apakah kamu pikir aku bersedia melakukan itu? Namun, Hong Guang yang selalu sangat bangga tidak punya pilihan selain berjalan ke tepi paya. Jangan khawatir. Saudara Yao Yao kakak keenam pasti akan melakukan apa yang dia katakan, hanya saja buah suat. Kemudian Hong Guang menggertakkan giginya, menghentakkan kakinya, dan melompat turun. Tak lama kemudian, ledakan keras terdengar di dasar lumpur. Orang ini pasti melampiaskan seluruh amarahnya pada Dead Fang. Setelah lama, suara ledakan menghilang, dan rawa berkurang hampir setengahnya tanpa alasan yang jelas. Aku melihat bola lumpur naik dari rawa dan di bawah Hong Guang ada pohon aneh yang penuh dengan buah-buahan. Buah-buahan itu tampak seperti pepaya yang ditutupi lapisan lumpur. Setelah keluar, bola lumpur bergegas ke sungai dengan kecepatan tercepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biur. Setelah dibersihkan, Hong Guang akhirnya muncul di hadapan semua orang. Aku bilang ke kalian hawu tempat bawah tanah ini. Baunya sangat busuk. Hong Guang memiliki ekspresi jelek di wajahnya dan muntah sambil berbicara. Bagi Hong Guang yang memiliki sedikit misofobia, membuatnya masuk ke rawa adalah ujian terbesar baginya. Bab 397 Tiga sarjana berbakat di rumah kedokteran. Dan Yao Yao Hu mendapatkan buah Xuanye. Sangat berterima kasih kepada Hong Guang yang tampan hingga dia menangis. Ketika mereka tiba di platform alkimia, banyak petualang yang telah berhasil meninggalkan lantai 2 dan mencapai lantai 3. Namun, ketika Ye Changtian dan rekan-rekannya tiba, tiga pemuda yang memegang kipas lipat sedang memurnikan pil mereka sendiri. Ketiga orang ini adalah murid kepala dari kekuatan baru yang muncul bernama Yao Lu, dan hubungan antara Yao Lu dan lembah Qianyuan sangat dekat. Jadi ketika mereka melihat Dan Yao Yao dan Gong Zufeng, cemoohan muncul di wajah mereka. Hei, bukankah ini pria tidak berguna dari Gunung Yaosen? Kenapa lengannya patah juga? TSK, sepertinya aku ditakdirkan untuk melewatkan level ketiga. Jika tidak, kami bertiga bersaudara akan menjaga Dan Yao Yao untukmu. Ketiga orang itu berpikir bahwa Ye Changtian dan teman-temannya adalah rombongan yang dibawa oleh Dan Yao Yao dan bahkan tidak melihat mereka. Dan Yao Yao memiliki wajah yang muram. Sebagian besar kekuatan akan menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya, tetapi lembah Yao Lu dan Qianyuan memiliki kedudukan yang sama dan berbicara tanpa ragu. Terlebih lagi Gong Zufeng terluka parah lagi. Dan semua ahli yang dia bawa bersamanya juga tewas di tempat kematian menghadapi kata-kata kotor Yao Lu, dan Yao Yao hanya bisa menggertakkan giginya dan menanggungnya. Saya melihat ketiga orang ini dengan santai menempati platform alkimia. Tertawa dan bercanda sementara yang lain tidak berani mengatakan apapun. Hei, bisakah kamu mempercepat sedikit? Ada begitu banyak orang yang mengantre di belakangmu. Ye Qingcheng sedikit tidak sabar dan mendesak Hei gadis kecil. Cepatlah, pria tidak boleh terlalu cepat, mengapa kamu tidak mencoba bah? Kamu bajingan kotor. Ye Qingcheng mencibir dan mundur ke belakang Ye Changtian. Menghina Ye Qingcheng, Ye Changtian menunjukkan seringai di wajahnya. Boy apologize, Ye Changtian berkata ringan. Lu Zuo Luming Rou Xiao tampak sangat terkejut. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu meminta kami bertiga untuk meminta maaf. Di antara pasukan alkemis selain lembah Qianyuan, Gunung Yaoshen, dan Menara Bulan Bakar, tidak ada orang lain yang berani berbicara kepada ketiga bersaudara seperti ini. Akan kukatakan sekali lagi, minta maaf atau aku akan memberikanmu pada ikan. Ketiganya tertawa lebih marah lagi ketika mendengar ini. Hei, ikan di mana? Ikan di lantai 2. Lagi pula, meskipun kultivasi ketiganya ditekan, mereka telah berlatih kultivasi fisik, dan orang biasa tidak bisa memasuki tubuh mereka sama sekali. Selain itu, bahkan jika lawannya sangat kuat, platform alkimia ini dilindungi oleh menara pantom, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk melanggar larangan dan membunuhnya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam 100 tahun terakhir. Jika Anda punya nyali, datang dan pukul saya. Aku di sini menunggu Anda untuk memukulku. Para penonton semua mengutuk mereka dalam hati karena tidak tahu malu. Mereka tahu platform alkimia dilindungi, namun mereka masih sangat sombong. Boy, inilah yang kamu minta, jangan menangis ketika saatnya tiba. Aku mengatakannya, jika kamu punya nyali, pukuli aku sampai mati. Mendengar ini, Hong Guang dan Lao Long tertawa. Para idiot ini berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka berada di platform alkimia dan dilindungi oleh menara hantu. Ye Changtian menggulung lengan bajunya, lalu mengambil cabang dan melambaikannya di udara. Perlahan cahaya keemasan menutupi cabang itu. Itu adalah kekuatan ilahi. Mengapa dia tidak ditekan? Menyembah bos, dia bahkan bisa menggunakan kekuatan ilahi. Orang ini pasti luar biasa. Tiga bersaudara Lu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Mari kita lihat bagaimana ini berakhir. Jadi bagaimana jika Anda dapat menggunakan kekuatan suci Anda? Bisakah Anda melanggar batasan pada platform alkimia? Ketiganya masih mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Mereka masih tidak percaya bahwa pihak lain dapat melanggar batasan menara pantom. Namun disertai dengan suara berderak, batasan yang dikatakan tidak bisa ditembus itu benar-benar mulai menunjukkan retakan yang padat. Lihat-lihat, ada retakan di batasannya. Bagaimana dengan itu? Aku akan memberimu kesempatan lagi berlutut dan minta maaf. Ye Changtian menyingkirkan cabang-cabang itu dan berkata sambil tersenyum. Namun, ketiga bersaudara Lu telah dilatih oleh Yao Lu sejak mereka masih muda. Mereka belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, apalagi pihak lain meminta mereka untuk berlutut dan meminta maaf.
Jika Anda ingin ketiga saudara saya berlutut dan meminta maaf, Anda harus melanggar batasan ini. Kemudian Ye Changtian menembakkan cabang di tangannya langsung ke platform alkimia dan memasukkannya dengan mantap di depan ketiga bersaudara Lu. Letak. Segera setelahnya, pembatasan itu benar-benar berubah menjadi bola cahaya dan menghilang. Pembatasan Menara Pantom telah dilanggar. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar melanggar pembatasan Menara Pantom. Ye Changtian mendekati ketiga bersaudara Lu selangkah demi selangkah. Kamu jangan datang ke sini, kami adalah murid kepala Yao Lu. Jika Anda menyakiti kami, Yao Lu tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Ketiga bersaudara Lu mundur sambil berbicara berniat menggunakan reputasi Yao Lu untuk menakut-nakuti Ye Changtian. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sinar kedua berikutnya dari cahaya keemasan langsung mengikat ketiga bersaudara Lu dan melemparkan mereka ke awan-awan. Tidak ada yang tahu kemana ketiga bersaudara Lu pergi, tetapi sejak saat itu mereka tidak pernah melihat ketiga bersaudara Lu lagi. Setelah Dan Yao Yao memasuki platform alkimia, sesaat kemudian eliksir tingkat keempat dengan 3 lapisan dan Yun tergeletak dengan tenang di meja obat. Menyaksikan para alkemis menampilkan bakat mereka satu persatu, Gong Zufeng, yang telah kehilangan kedua lengannya, merasa sangat sedih. Dulu, dia adalah pria dengan bakat luar biasa dalam alkimia. Tapi sekarang dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Nak, ingatlah bahwa batu giok tidak dapat dibuat menjadi sesuatu yang berguna tanpa dipoles. Sekarang tidak mewakili masa depan. Aku percaya kamu akan mendapatkan kembali apa yang pantas kamu. Ye Changtian sepertinya melihat apa yang dipikirkan Gong Zufeng dan berjalan menghampirinya dan berkata. Dan Yao Yao memiliki ramuan ajaibnya sendiri dan berhasil memasuki tingkat ketiga menara fantasi. Oke, Yao Yaomu sudah memasuki lantai 3. Apa kau hanya akan berdiam diri di sini selamanya? Ye Changtian menatap Gong Zufeng dengan menggoda. Tapi aku tidak punya pil apapun sekarang. Wajah Gong Zufeng berubah jelek. Dia telah menyiapkan beberapa pil tingkat tinggi ketika dia datang ke sini, tetapi semuanya hilang di tanah kematian. Ye Changtian mengulurkan tangannya, dan kemudian bola api kemasan membungkus beberapa tanaman spiritual. Setelah beberapa saat, 5 atau 6 pil emas bulat dan penuh muncul di telapak tangan Ye Changtian. Semua alkemis yang hadir terpana dengan langkah Ye Changtian. Aku tahu, dia adalah juara upacara pembakaran pil, orang besar yang bahkan harus dihormati oleh ketua menara. Teknik alkimia realitis mungkin hanya diketahui oleh orang itu. Apakah itu bos yang menyebabkan kekalahan Partai Wu? Seseorang mengenali Ye Changtian. Para alkemis mulai membungkuk hormat kepada Ye Changtian satu demi satu. Untuk menghindari menarik kerumunan besar, Ye Changtian memberi setiap orang pil dan kemudian dengan cepat pergi ke lantai 3. Melihat sosok Ye Changtian, para alkemis menjadi lebih termotivasi. Bos telah memasuki lantai 3, mari kita masuk juga. Hanya dengan menyaksikan bos membuat ramuan 3 kali akan sangat bermanfaat bagi keterampilan alkimia kita. Rekan magang juniorku melihat keterampilan alkimia master dalam kompetisi itu. Dan dia benar-benar menemukan metode alkimianya sendiri. Sekarang dia tinggal di gerbang dalam menara bulan pembakaran. Tiba-tiba para alkemis berebut untuk mencapai lantai 3. Bab 398 Chongyin Musuh Dewa Binatang. Jika tingkat kedua menara fantasi menguji keterampilan alkimia alkemis, maka tingkat ketiga menguji alam spiritual alkemis. Seluruh lantai 3 berwarna keemasan dan bahkan jalannya terbuat dari emas ilahi. Di kedua sisi jalan terdapat pohon-pohon berharga yang menghasilkan harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya yang masing-masing merupakan impian para alkemis. Saat ini Dan Yao Yao menatap dengan linglung ke sebuah pohon aneh dan berapi-api. Itu adalah mahkota flamingo, itu adalah mahkota flamingo. Dengan itu ayahku akan dapat kembali ke puncak. Jika Anda perhatikan baik-baik, mata Dan Yao Yao telah tertutup lapisan merah. Para alkemis lainnya juga menatap dengan bingung atau bahkan menjadi gila saat mereka melihat ramuan yang paling mereka inginkan. Saat melewati Dan Yao Yao, Ye Changtian melambaikan cahaya keemasan di tangannya yang secara langsung membuat Dan Yao Yao yang seperti demensia tertidur lelap. Pikiran gadis ini relatif sederhana sehingga dia tidak menikmati kegilaan, dia hanya jatuh ke dalam ilusi. Yang mengejutkan Ye Changtian adalah Ali, yang kemungkinan besar akan menikmati kegilaan, justru mengikuti di belakang Ye Changtian tanpa kelainan apapun. Ali, kenapa kamu tidak tergoda? Namun, Ali memandang Ye Changtian dengan jijik. Kau pikir aku bodoh? Benda-benda ini palsu. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Changtian, Hong Guang, dan Long Luo menatapnya dengan terkejut. Saya tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang terlahir kasar ini memiliki sepasang mata dewa yang bisa melihat menembus ilusi. Long Luo berseru. Saat ini Long Luosan dan Long Luoling bereaksi. Mata kedua saudara kandung itu merah. Dan mereka benar-benar berubah menjadi bentuk asli mereka dan mulai memperebutkan manik-manik sebening kristal di depan mereka. Faktanya Long Luo sudah lama bersiap bagaimanapun juga. Meskipun ras naga memiliki fisik yang kuat dan sihir yang bagus, keserakahan adalah kelemahan yang tidak dapat diubah oleh ras naga. Mereka adalah yang paling sulit untuk menahan ilusi semacam ini. Kalian berdua diam. Saat dia mengatakan ini, Long Luo menaklukkan kedua pria itu dengan masing-masing satu tangan dan menendang mereka dengan kecewa. Saudaraku, apa yang terjadi pada orang-orang? Ye Qingcheng memandangi para alkemis yang menatap kosong atau bahkan berkelahi di pinggir jalan dengan kebingungan. Ini adalah dunia fantasi. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah semua hal yang selalu mereka impikan sehingga mereka tidak ragu untuk bertarung.
Keserakahan ada dalam sifat setiap orang termasuk manusia Tuhan. Ye Changtian menggelengkan kepalanya dan berjalan melewati kerumunan mengabaikan semua yang ada di depannya. Namun kinerja Ye Qingcheng mengejutkan Hong Guang dan Long Lo. Jika ilusi ini adalah ujian besar bagi klan naga, Ye Qingcheng hanyalah orang yang baru saja naik ke alam ilahi. Seharusnya ini ujian untuknya, tetapi dari penampilannya barusan, dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Saudari Qingcheng, apakah ada masalah? Hong Guang menatap Ye Qingcheng dengan terkejut. Ye Changtian tersenyum dan berkata, kehidupan Qingcheng sebelumnya tidak sederhana apalagi ujian kecil ini. Bahkan jika ilusi ini sejuta kali lebih kuat, itu akan menjadi permainan anak-anak di depannya. Berbicara tentang kehidupan Ye Qingcheng sebelumnya, Ye Changtian tidak bisa tidak memikirkan wanita tiada taraf yang menyelamatkan dirinya dan dunia. Ini hanyalah pinggiran luar ilusi-ilusi di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari di sini. Ye Changtian berkata, berjalan masuk dengan langkah besar. Di pinggir jalan, Ye Changtian melihat beberapa mayat, dan mayat-mayat ini penuh dengan fluktuasi kekuatan perbatasan, dan mereka jelas dibunuh oleh kekuatan perbatasan. Sepertinya Chang Suntian memiliki banyak rahasia. Pada saat ini Chang Suntian memiliki segel emas di kepalanya. Pupil matanya berwarna ungu dan dia dengan cepat menyeberangi jembatan gelap. Selama aku mencapai lantai 8 terlebih dahulu dan mendapatkan api spiritual tertinggi, saya kemudian akan membakar jalan kembali dengan api spiritual. Lalu saya ingin melihat bagaimana kalian bisa keluar. Chang Suntian mencibir, matanya yang dingin memancarkan niat membunuh. TSK, bajingan kecil ini sangat pandai melarikan diri. Ye Changtian dan kelompoknya datang ke jembatan gelap. Ali Yu duluan. Ye Changtian melirik air mata air gelap di bawah jembatan dan selalu merasa ada sesuatu yang menatap mereka. Namun, Ali memegang botol anggur dan terus menggelengkan kepalanya, tampak sangat takut pada air. Ali takut air, Ali tidak bisa menyeberang. Ye Changtian melirik Ali, lalu melihat ke dasar jembatan. Senyuman misterius muncul di bibirnya. Dia kemudian mengeluarkan tusuk sate dan melemparkannya dengan keras ke seberang jembatan. Alif, kalau kamu mendapatkan tusuk sate itu, aku akan memberikannya kepadamu. Namun demikian Ali tetap menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ali tidak akan pergi ke sana. Ada sesuatu di bawah sana, Ali takut. Melihat penampilan Ali yang gemetaran, Hong Guang dan Long Lo bertanya dengan terkejut. Apa yang bisa membuat Ali begitu ketakutan? Ye Changtian tersenyum sedikit. Itu adalah sesuatu yang disebut Chong Yin. Mereka adalah musuh alami Dewa Binatang. Mereka dulu memakan Dewa Binatang. Mereka memiliki bau aneh di tubuh mereka ketika Dewa Binatang bertanya, mereka akan seperti Ali. Mata Hong Guang melebar. Apakah ada yang namanya pot obat di menara hantu ini? Ye Changtian mengangguk, dia sepertinya tahu alasan mengapa pot obat tidak meninggalkan menara fantasi. Lalu bagaimana kita bisa menariknya keluar sekarang kita tahu ini? Mari kita bantu pot obat menyingkirkan benda ini. Lou Panjang berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Benda ini biasanya dalam tidur nyenyak. Begitu bangun, itu akan menjadi bencana bagi dunia. Pasti si kecil Chang Suntian yang membangunkan orang ini. Jika kita ingin memancingnya keluar, kita harus bergantung pada alihannya aura Dewa Binatang yang bisa menarik orang itu. Saat dia mengatakan itu Ye Changtian berjalan langsung di belakang Ali dan menendang pantatnya saat dia tidak siap. Ali ditendang dan terbang menjauh, mendarat tepat di jembatan kecil. Pada saat ini, air gelap di bawah jembatan mulai bergelombang dan jeritan mengerikan bergema di menara hantu. Pada saat ini, Ali hendak menangis, memegangi kepalanya dan gemetar. Crash, sebuah kepala banteng besar muncul dari air. Hei, aroma yang familiar sekali ini adalah cita rasa Dewa Binatang. Kaisar Agung Asa menyukainya bas-bas. Seluruh menara hantu mulai berguncang hebat. Wow, selamatkan aku. Selamatkan aku, Ali tidak akan pernah mencuri makanan lagi. Ali akan memberimu semua makanan lezat. Ali menatap Ye Changtian dengan menyedihkan. Dan tangan besarnya dengan putus asa meraih ujung pakaian Ye Changtian. Wow. Seluruh tubuh Chong Yin terbang keluar dari air hitam. Dia adalah makhluk berkepala banteng dan bertubuh ular. Namun, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan ilahi, tetapi kekuatan aneh, dan kekuatan inilah yang baru saja menahan Dewa Binatang. Long Lo menatap pria besar di langit, dan telapak tangannya tidak bisa menahan gatal. Ras naga pada dasarnya bersifat suka berperang, terutama jenis yin berat ini. Yang tampaknya semakin membangkitkan semangat juang ras naga. Long Lo memiliki keinginan untuk naik dan memukulnya. Bab 399 Leluhur Naga vs Chong Yin. Dewa Binatang lezat akan datang ke mulut Kaisar Asa. Aku melihat Chong Yin membuka mulutnya yang gelap dan mengerikan dan kekuatan isap yang kuat keluar dari mulutnya. Tepat ketika Ali yang gemetar akan tersedot ke dalam mulutnya, cakar naga emas jatuh dari langit dan menginjak kepala banteng Chong Yin dengan keras. Diam saja. Chong Yin lengah karena serangan mendadak itu dan menderita kerugian. Sebagai binatang buas terkenal di zaman kuno, Zhong Yin, yang dikenal sebagai pemimpin binatang buas, dipenuhi amarah. Pada saat ini, ilusi itu tiba-tiba berubah. Pemandangan indah jembatan kecil dan air yang mengalir tiba-tiba berubah menjadi lautan tak terbatas. Ketika Chong Yin berbalik dan menemukan bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, dia merasa dipermalukan. Kamu mencari kematian. Chong Yin membuka mulut jurangnya yang besar dan bau busuk menyembur keluar dari mulutnya.
Bau busuk ini dihasilkan dari tubuh Chongyin. Itu sangat beracun dan korosif. Jika itu adalah makhluk biasa, bahkan dewa buas, akan sulit untuk melarikan diri dari bau busuk ini. Namun Long Luo, nenek moyang dragon memiliki resistensi alami terhadap gas ini. Meskipun bau busuk itu menggerogoti sisik menara naga dan mengeluarkan suara mendesis, itu sama sekali tidak dapat melukai akarnya. Tutup mulutmu yang bau. Luo panjang berubah menjadi ekor naga dan mencambuk kepala banteng besar Chongyin dengan ekornya. Mo Chongyin menjerit dan jatuh dengan berat ke laut dalam. Detik berikutnya tubuh Chongyin menggeliat dan ular laut sepanjang 10.000 meter melilit Long Luo dengan erat. Orang tua, Anda telah membuat marah Kaisar Asa. Anda akan menjadi makanannya. Mulut besar jurang itu menelan Long Luo yang kurus langsung ke dalam perutnya. Kemudian suara seperti lonceng naga keluar dari tubuhnya. Seekor binatang adalah binatang. Kamu tahu cara memasukkan semuanya ke dalam mulutmu, apakah kamu pikir kamu bisa menelanku? Saat dia berbicara, cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuh Chongyin. Diikuti oleh serangkaian ledakan. Chongyin besar itu terombang-ambing kesakitan di laut dan ombak besar setinggi 10.000 meter menyebar ke segala arah. Ini adalah masa yang sulit bagi para petualang yang berhasil melewati ilusi luar. Begitu mereka naik perahu, mereka menemukan bahwa gelombang besar setinggi 10.000 meter telah naik di laut tak terbatas. Kamu binatang buas, apakah kamu menerimanya atau tidak? Seekor naga emas raksasa di laut berbicara dalam bahasa manusia dan berkata kepada monster berkepala banteng dan berbadan ular di laut. Sebagai binatang buas dari zaman dahulu, tentu saja ia tidak akan mengaku kalah begitu saja. Aku melihatnya membuka mulutnya yang besar lagi. Dan ular laut hitam keluar dari mulutnya. Ye Changtian tidak asing dengan benda ini disebut kutu laut meskipun kekuatannya rata-rata jumlahnya sangat besar. Selama menyentuh air laut ia akan berubah menjadi sejumlah besar naga laut. Naga laut ini sangat beracun dan terlihat agak mirip dengan Chongyin. Chongyin yang asli bersembunyi di naga laut ini menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Melihat naga laut di mana-mana di langit, menara naga di udara mendengus dingin. Trikmu hanyalah trik yang sepele. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu bahkan jika aku berubah menjadi jutaan orang? Laut ini adalah dunia Zulongku. Tidak seorang pun di dunia ini berani mengatakan bahwa mereka adalah musuh Zulongku di laut. Angin bertiup, laut berputar. Tiba-tiba, angin laut bertiup dan ribuan gelombang setinggi kaki tiba-tiba berputar di tempat membentuk serangkaian tornado laut. Naga laut kecil yang tak terhitung jumlahnya langsung tersapu ke langit oleh pusaran air dan tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Guntur akan datang. Mengikuti perintah Long Luo, langit dan bumi menjadi gelap. Petir menyambar dan petir menyambar pusaran air. Ceka-ceka naga tua itu menjadi gila. Hong Guang diam-diam mengecap bibirnya di udara. Meskipun Hong Guang biasanya sombong, dia lebih baik dalam bersikap patuh saat berada di laut. Sebenarnya, Chongyin juga tidak beruntung. Jika kita berbicara tentang musuh alami di dunia ini, Chongyin hanya memiliki Zulong. Naga leluhur adalah leluhur dari semua naga dan yang paling dihormati di laut. Dia terlahir dengan aura naga leluhur untuk melindunginya. Dan Chongyin adalah binatang buas dari laut di zaman kuno. Auranya dapat membunuh makhluk apapun, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada aura naga leluhur. Jadi ketika ia bertemu Zulong, Anda bisa membayangkannya. Setelah dibaptis oleh serangkaian guntur surgawi, Chongyin akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama dan keluar atas inisiatifnya sendiri. Mengambang di laut seperti ular mati. Aku yakin, saya yakin. Baru setelah itu Long Luo melambaikan tangannya untuk menghentikan. Namun, ketika Long Luo ceroboh, Chongyin langsung berubah menjadi ular hitam kecil dan menggigit sisik terbalik Long Luo. Anda harus tahu bahwa meskipun Zulong memiliki pertahanan yang sangat kuat, dia memiliki kelemahan fatal yaitu sisik terbaliknya. Selama sisik terbaliknya diserang, dia akan menjadi setengah tidak berguna. Pada saat kritis ini, seberkas cahaya keemasan memaku ular kecil itu hingga mati di udara. Dragon Yu tua sudah berkuasa sepanjang hidupmu. Bagaimana bisa kamu masih melakukan kesalahan tingkat rendah seperti binatang buas ini? Tidak punya konsep menyerah dan mereka sangat licik. Kamu tidak bisa menahan diri pada mereka. Atau mereka akan menggigitmu. Menghadapi makian Ye Changtian, wajah tua Long Luo memerah dan dia terus menganggukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Tidak lama setelah badai mereda, Ye Changtian membangunkan kembali dan Yao Yao dan Gong Xufeng serta Luo San dan Luo Ling. Kelompok itu berlayar santai di laut menikmati angin laut dan mencicipi makanan laut. Pada saat ini sebuah kapal besar tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Ada lusinan orang di perahu itu masing-masing membawa tombak perak yang berkilauan. Hei, saudaraku, apakah kamu melihat dua naga raksasa berkelahi di sini barusan? Salah satu dari mereka bertanya kepada Ye Changtian dan yang lainnya. Hah, aku tidak melihatnya. Sebelum Ye Changtian sempat menjawab, Luo San menjawab dengan tidak senang. Ye Changtian memandang Luo San dan Luo Ling dengan bingung, tidak mengerti mengapa mereka begitu marah ketika melihat kelompok orang ini. Hei, sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu dengan kalian. Aku jadi bertanya-tanya bagaimana aku bisa membuat kalian tersinggung. Puluhan orang di atas kapal semua memandang Luo San dengan ekspresi tidak ramah. Jangan salah paham, aku hanya bertengkar dengan istriku, jadi suasana hatiku sedang buruk. Mohon jangan tersinggung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Changtian, ekspresi orang-orang itu sedikit melembut. Aku ingin tahu apakah kamu melihat kedua naga itu saling bertarung. Ye Changtian menunjuk ke depan dan berkata.
Baru saja memang ada dua naga raksasa, satu emas dan satu hitam, bertarung di langit. Angin dan awan bergelombang. Dan itu mengerikan, mereka bertarung dan menuju ke sana. Ye Changtian menunjuk ke awan gelap di depan dan berkata. Ketika orang-orang di perahu itu melihat awan gelap, wajah mereka tampak sedikit suram, tetapi pada akhirnya mereka menggertakkan gigi dan mengikuti. Setelah sekelompok orang itu pergi, Ye Changtian menatap Long Luoling dan Long Luosan. Mengapa kamu sangat membenci orang-orang itu? Mereka adalah kekuatan yang baru muncul bernama Pavilion Pembantai Naga. Mereka adalah musuh bebuyutan klan naga kita dan senang membantai klan naga kita. Baunya membuat kami para naga sangat tidak nyaman. Ye Changtian mengangguk kemudian. Tidak heran Lao Long dan keluarganya terlihat seperti itu. Penderma itu, tempat kau membawa mereka tampaknya adalah alam fantasi iblis. Ilusi di sana beberapa kali lebih kuat daripada di sini, hampir tidak ada yang bisa keluar dari sana hidup-hidup. Dan Yao Yao menutup mulutnya dan menunjuk ke arah kelompok orang itu pergi dengan terkejut. Bab 400 kita berdua masih bisa bertahan. Kerumunan orang maju terus dan langsung menuju lantai 7. Dalam perjalanan dan Yao Yao benar-benar yakin dengan Ye Changtian dan gengnya setiap kali mereka mencapai level mereka pasti akan pergi ke tempat paling berbahaya untuk melihat-lihat. Mengatakan bahwa tempat-tempat berbahaya biasanya memiliki harta langka yang tidak tersedia di tempat lain. Mereka yang dapat mencapai lantai 7 umumnya adalah murid orang-orang berkuasa atau murid yang dibina dengan cermat oleh kekuatan besar seperti Dan Yao Yao dan Gong Zufeng. Setiap orang memiliki beberapa senjata dan artefak magis untuk melindungi tubuh mereka. Hei, bukankah itu Dan Yao Yao dari Menara Bulan Membara? Dia memimpin kelompok orang tua lemah sakit dan penyandang disabilitas ini ke lantai 7. Sepertinya Dan Chenxi memberinya banyak artefak dan harta karun ajaib. Beberapa alkemis melihat ke arah Dan Yao Yao. Pakaian para alkemis itu compang camping seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran hebat. Ketika mereka melihat Dan Yao Yao, siapa yang berpakaian mewah sekilas keserakahan terlihat di mata mereka. Menara fantasi penuh dengan bahaya bahkan jika sesuatu terjadi. Tidak ada yang akan tahu tentang itu bahkan untuk putri dari keluarga terkenal seperti Dan Yao Yao, nyawa dan kematian ditentukan oleh takdir. Saudaraku, apakah kita benar-benar akan melakukan itu? Jika kita ketahuan oleh menara bulan yang membara, itu akan menjadi bencana. Di menara fantasi, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan ditentukan oleh Tuhan. Menara bulan yang membara tidak akan dapat mengetahui bahwa kami yang melakukannya. Ketika saatnya tiba, kita akan membalikkan keadaan dan mengatakan bahwa orang-orang di balik Dan Yao Yao yang melakukannya. Saat mereka berbicara, beberapa orang datang. Wei Gaoyuan dan Yuan Ping awalnya adalah dua kultivator independen. Karena bakat luar biasa mereka, mereka diperhatikan oleh Dewa Alkimia Gunung Loyin, orang Gunung Loyin. Dan diterima sebagai murid. Namun, kedua orang ini terlalu ambisius dan mengandalkan bakat unik mereka untuk memprovokasi sekte-sekte besar dan kuat. Sekte-sekte ini tidak akan mempermasalahkan mereka demi wajah Luo Yinshan. Tetapi kedua bersaudara itu menjadi semakin keterlaluan dan berulang kali mengarahkan pandangan mereka pada orang-orang suci dari sekte-sekte besar ini. Ini pasti putri dari Menara Bulan Pembakaran Master Dan Yao Yao. Kami telah terpisah dari tim dan tidak dapat menemukan jalan kami di menara hantu yang sangat berbahaya ini. Maaf, bawa kami masuk. Wei Gaoyuan Yuan Ping membungkuk dan bertanya dengan sopan. Semua orang tahu bahwa Dan Yao Yao, putri Menara Bulan Pembakaran, memiliki hati yang baik. Wei Gaoyuan dan Yuan Ping menundukkan kepala, senyum melintas di mata mereka. Seolah-olah dia merasa bahwa rencananya sempurna. Namun pada saat ini sebuah suara malas tiba-tiba terdengar. Maaf, kami adalah tim petualangan. Artinya sangat jelas, kami pergi ke sana untuk bertualang dan tidak nyaman untuk menambahkan orang luar. Orang yang berbicara adalah Ye Changtian yang tampak malas. Mata Wei Gaoyuan berputar-putar berpikir bahwa orang ini pasti pengagum Dan Yao Yao. Dan dia pasti khawatir aku akan merusak keberuntungannya di sini, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Adik kecilku sayang, tidak apa-apa. Kami juga petualang, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi pengawal Nona. Wei Gaoyuan berpikir bahwa Ye Changtian akan terus mencegah mereka bergabung. Namun tak disangka, Ye Changtian menoleh dan mengatakan sesuatu. Karena kamu tidak takut mati, maka masuklah. Dan Yao Yao melirik Ye Changtian. Lalu menatap mereka berdua dan berbicara dengan lembut. Tempat yang akan kita tuju sangat berbahaya. Apakah kalian benar-benar ingin mengikuti kami? Keduanya mengangguk dengan tegas. Dan Yao Yao naif, tetapi Gong Zufeng sudah merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat membantu Nona dan Yao Yao kemudian. Namun, Ye Changtian, dan dia juga tidak tahu bagaimana mengatakan apapun, dia hanya berpura-pura tidur siang di belakang Dan Yao Yao. Wei Gaoyuan dan Yuan Ping yang mengikuti di belakang tim. Mengamati tim dengan cermat. Selain pria muda barusan, satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah pria dan wanita yang mendukung pria tua itu. Dilihat dari aura mereka. Yang lainnya tampaknya hanya orang biasa. Mes dan Yao Yao, kemana kita akan pergi selanjutnya? Biasanya wanita seperti Dan Yao Yao akan langsung menuju titik sasaran mengambil herbal dan kemudian langsung meninggalkan menara pantom. Ayo pergi ke tebing es, kata Ye Changtian dengan dingin. Keduanya membuka mulut karena terkejut. Ada tempat yang sangat berbahaya di setiap lantai menara fantasi, seperti tanah kematian di lantai 2 dan alam fantasi iblis di lantai 3. Dan tebing es ini adalah jadi lapisan ketujuh. Dikatakan bahwa memasuki tempat itu seperti memasuki tempat terdingin di dunia ilahi.
Ada juga naga es yang ditempatkan di sana. Bahkan seorang dewa di masa jayanya tidak dapat bertahan setengah jam di sana. Kakak pasti bercanda. Wei Gaoyuan dan Yuan Ping tertawa. Namun Ye Changtian mencibir dan melanjutkan. Jika kamu merasa itu berbahaya, kamu tidak harus mengambil risiko bersama kami. Saat dia mengatakan itu, Ye Changtian mengeluarkan buah ajaib dan mulai memakannya. Itu adalah buah ilahi senilai puluhan juta. Kedua bersaudara itu menatap buah ajaib di tangan Ye Changtian. Sialan, keberuntungan dan kekayaan dicari melalui risiko. Biarkan, jika itu sangat berbahaya, maka kita seharusnya tidak pergi. Kita masih harus melindungi Nona dan Yao Yao. Hong Guang dan Gong Zufeng tampak menghina apa maksudmu dengan melindungi dan Yao Yao. Saya pikir mereka terlalu serakah. Tapi Ye Changtian terlalu buruk dan memamerkan buah ajaib di depan mereka berdua, siapapun akan marah. Semakin dekat Anda ke tebing es, semakin suhu turun dan rasa dinginnya menusuk meski Anda mengenakan pakaian tahan dingin. Kamu masih akan membeku menjadi es batu. Fuk Brother Wei, kita tidak punya peralatan tahan dingin. Kenapa sangat dingin? Saudara-saudara Wei Gaoyuan dan Yuan Ping berjalan dengan lengan membungkuk dan gemetar. Hei kalian berdua, jika kalian tidak bisa bertahan, pergilah. Wei Gaoyuan dan Yuan Ping tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan orang-orang yang berjalan dalam angin dingin ini. Bahkan dan Yao Yao yang kurus dan si lumpuh tidak mengeluh tentang dinginnya dan memang tidak ada es di pakaian mereka. Jadi sepertinya mereka tidak kedinginan. Sialan, gigit saja gigimu dan bertahanlah jika orang tua itu bisa bertahan. Kami juga bisa melakukannya, Wei Gaoyuan berkata dengan suara. Aku berkata saudara, kita baru berjalan seperempat jalan dan masih jauh dari tebing es. Apakah kamu yakin bisa bertahan? Ye Changtian muncul di samping mereka berdua lagi dengan senyum dan bertanya. Hai, adik kecil, jangan khawatir, meskipun kami berdua bukan master kultivasi, kami akan memasuki alam dewa permulaan. Kita masih bisa menahan sedikit hawa dingin ini. Melihat mereka berdua berpegangan, On Hong Guang hampir tertawa terbahak-bahak. Yang tidak diketahui kedua idiot ini adalah bahwa separuh dari orang-orang ini adalah tokoh besar di puncak level Raja Dewa dan sama sekali tidak takut akan hawa dingin yang parah. Separuh lainnya mengambil buah Dewa Matahari dan sama sekali tidak takut dingin. Ayo, kemenangan sudah di depan mata. Ye Changtian berdiri di samping Wei Gaoyuan dan Yuan Ping untuk menyemangati mereka. Karena khawatir mereka akan ketinggalan. Nah, kenapa kamu tidak kembali saja? Dan Yao Yao yang lembut berkata lagi. Namun menurut pendapat mereka saat ini, jika mereka mundur, mereka akan dianggap pengecut. Dan keduanya akan kehilangan muka. Terima kasih Nona dan Yao Yao, kami berdua masih bisa bertahan. Saat ini, hidung tubuh Wei Gaoyuan dan Yuan Ping, dan bahkan rambut tertutupi lapisan es tebal. Bab 401 Wei Gaoyuan ditipu besar. Kakak besar-besar kamu. Kenapa mereka tidak takut dingin? Yuan Ping bertanya kepada Wei Gaoyuan dengan gemetar. Ya, pasti. Jelas-jelas mereka telah mempersiapkan senjata sihir tahan dingin terlebih dahulu. Ingus mereka berdua membeku menjadi es dan gigi atas dan bawah mereka terus bergemeletup. Saudara-saudara, bagaimana kalau ayo kita kembali? Yuan Ping menyarankan, namun Ye Changtian mendengar kalimat ini. Hei, kalian akan kembali begitu saja? Kalian bilang ingin melindungi dan Yao Yao. Awalnya dia berencana untuk mundur, tetapi ketika dia mendengar kata-kata sinis Ye Changtian, dia menyeka hidungnya dan berkata dengan gigi terkatup. Kenapa kamu membalas? Ini hanya sedikit suhu. Bagaimana bisa aku? Retret alam dewa awal yang bermartabat. Long Luosan dan Long Luoling menatap mereka berdua dalam-dalam. Terutama Long Luosan mendatangi mereka berdua dan memberi mereka pukulan telak. Hai, jika kau ingin melindungi Nona dan Yao Yao Yu, kau harus melewati ini dulu. Lihat, aku tidak bisa menggunakan senjata sihir anti dingin apapun. Wei Gaoyuan terkejut mendapati bahwa pemuda di depannya benar-benar tidak memiliki perangkat magis untuk tetap hangat dan mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Hei Kid, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu kalah, kamu harus menjauhi Nona dan Yao Yao. Long Luosan meletakkan tangannya di pinggul, memprovokasi Wei Gaoyuan dan Yuan Ping. Sebagai murid Luo Yinshan, kapan Wei Gaoyuan pernah diprovokasi seperti ini? Katakan padaku, apa yang kamu pertaruhkan? Jika kamu mengerutkan kening, aku bukan laki-laki. Wei Gaoyuan berkata sambil menepuk dadanya. Melihat Wei Gaoyuan terpancing, Long Luosan terkekeh. Karena Nona dan Yao Yao menuju ke tebing es, mari kita lihat siapa yang lebih tahan terhadap dingin. Setelah mengatakan ini, Long Luosan menatap Wei Gaoyuan dengan tatapan provokatif. Wei Gaoyuan yang awalnya dingin dan mati rasa, dengan tegas setuju demi harga dirinya sendiri. Yuan Ping, berikan aku semua artefak tahan dingin yang tersisa yang kamu miliki. Yuan Ping tertegun sejenak. Mereka telah menahannya sebelumnya dan enggan menggunakan artefak anti dingin kecil itu. Jika mereka menggunakannya sekarang, bagaimana mereka akan kembali? Cepat-cepat. Melihat bahwa Wei Gaoyuan bertekad untuk bertarung, Yuan Ping hanya bisa memberikan Wei Gaoyuan beberapa artefak tahan dingin yang tersisa. Lihat gunung es di depan kita itu. Siapapun yang pertama kali memanjat gunung es itu akan menang. Yang Wei Gaoyuan hanya menganggap Long Luosan sebagai pelamar dan Yao Yao, jadi dia mengangguk dan setuju. Lagi pula, aku sudah menyiapkan banyak artefak tahan dingin ketika aku datang ke sini. Hanya mendaki puncak itu, jadi itu masih sangat mudah bagiku.
Namun, dia tidak tahu bahwa gunung yang dimaksud Long Luosan bernama Gunung Badai, dan sekelompok serigala salju ganas tinggal di gunung itu. Siapapun yang berani menyerbu Gunung Badai akan dianggap sebagai invasi. Dan serigala salju akan keluar dengan kekuatan penuh untuk membunuh para penjajah. Kompetisi dimulai pada awalnya, Long Luosan tampak kesulitan. Seolah-olah kemampuannya untuk menahan dingin telah mencapai batasnya. Namun Wei Gaoyuan yang memiliki senjata ajaib untuk menahan dingin. Tampak sangat santai, ayolah, Yuan Ping. Yang masih menggigil kedinginan masih menyemangati kakaknya. Perlahan-lahan mereka berdua mencapai titik tengah gunung pada saat yang sama. Wei Gaoyuan tiba-tiba menemukan bahwa Long Luosan di belakangnya menjadi semakin energik. Kecepatannya semakin lama semakin cepat. Wei Gaoyuan mengertakkan giginya dan berusaha lagi untuk mendaki ke puncak gunung. Pada saat ini, dia melihat bahwa Long Luosan di belakangnya benar-benar berhenti dengan ekspresi sedih di wajahnya seolah-olah dia telah mengaku kalah. Sebelum Wei Gaoyuan bisa bahagia, lolongan serigala melengking terdengar. Wei Gaoyuan kemudian berbalik dan melihat Raja Serigala seputih salju menatapnya dengan santai. Ya Tuhan, dengan teriakan Wei Gaoyuan berguling menuruni gunung. Di belakangnya, sekelompok serigala salju dengan mata haus darah mengejarnya seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka mencabik-cabik pria di depan mereka. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Wei Gaoyuan hanya bisa berbalik dan bertarung dengan sekelompok serigala. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan dewaku, aku masih membawa beberapa peralatan sihir untuk berjaga-jaga jika terjadi kejadian tak terduga. Untuk sesaat, ada guntur petir api dan kerucut es di tengah Gunung Storm. Setelah sejumlah besar artefak dan jimat dibuang seperti orang gila. Kelompok serigala salju itu tertekan dan tidak berani bergerak maju bahkan selangkah pun. Madit cukup bersemangat untuk melempar barang saat ini. Wei Gaoyuan sama sekali tidak merasa kedinginan malah keringat menetes di dahinya. Ketika Wei Gaoyuan kembali ke tim dengan lelah dan terengah-engah. Long Luosan membungkuk kagum. Kamu menang karena kamu sangat berani. Aku berencana untuk menjauhi Kak Yao Yao. Ketika Long Luosan mengubah kata-katanya dan memanggil dan Yao Yao, saudari Wei Gaoyuan menyadari bahwa dia telah ditipu. Oke, kalian sudah membuat keributan selama beberapa waktu. Kita harus pergi sekarang, suhu di sana beberapa kali lebih dingin daripada di sini. Jadi tetaplah hangat. Kata-kata Ye Changtian membuat Wei Gaoyuan dan Yuan Ping terlihat sangat buruk. Saya menggunakan semua alat pelindung cuaca dingin saya untuk balapan tadi. Dan sekarang Anda tiba-tiba mengatakan bahwa perjalanan berikutnya akan lebih dingin dari sekarang. Hai, sepertinya kedua saudaraku tidak bisa lagi melindungi Nona dan Yao Yao. Kami berdua sudah menghabiskan senjata sihir anti dingin kami. Mari kita lindungi Nona dan Yao Yao lagi saat kita cukup beruntung. Keduanya berbalik dan bersiap untuk meninggalkan Hei Guis. Biar saya memperingatkan anak muda, badai salju akan datang dari belakang. Kedua bersaudara itu memiliki senyum pahit di wajah mereka. Mereka tidak bisa bergerak maju atau mundur. Dan mereka tidak bisa begitu saja tinggal di sini dan menunggu untuk... Saat ini, Ye Changtian mengeluarkan 2 buah busuk dari sakunya sambil tersenyum. Ini adalah buah ilahi api biasa. Dan harga pasarnya hanya 1 juta per buah. Saya punya beberapa buah di sini, mungkin kalian berdua bisa menggunakannya. Ye Changtian sedang melempar-lempar buah di tangannya dengan senyum licik di wajahnya. Berapa banyak? Wei Gaoyuan tahu bahwa dia akan dicopet tetapi dia tidak punya pilihan jika dia tidak membelinya. Dia akan mati. Hei, membicarakan uang itu sangat vulgar. 1 buah sebagai ganti salah satu harta langka yang kau dapatkan di menara hantu ini. Kau sudah keterlaluan. Namun, Ye Changtian memutar matanya dan berkata, terserah padamu untuk membelinya atau tidak. Oke, saya akan membelinya. Beri saya 6. Saat dia dengan enggan mengeluarkan 4 tanaman spiritual yang telah dia perjuangkan dengan susah payah untuk direbut. Sebelum pergi, kedua bersaudara itu menatap Ye Changtian dengan gigi terkatup. Kali ini mereka benar-benar kehilangan istri dan tentaranya. Tidak hanya mereka gagal merebut dan Yao Yao. Vanner hampir kehilangan dirinya sendiri. Menyaksikan kedua orang itu pergi dengan malu. Ye Changtian mengerutkan bibirnya dan mendengus jijik. Bodoh, jika kau bermain denganku, aku akan membuatmu kehilangan celanamu. Ayo pergi, mari kita terus bergerak menuju tebing es. Konon ada hal-hal baik di dalam tebing es. Saat dia berbicara, Ye Changtian dengan santai melemparkan 6 tanaman spiritual yang telah diperolehnya langsung ke dan Yao Yao. Nona, kami tidak punya gunanya untuk benda ini, jadi aku akan memberikannya kepada kalian berdua sebagai hadiah di muka. Bab 402. Aku ingin tahu apakah naga es ini dapat menahan serangan. Tebing es tempat dingin ekstrim yang dikenal sebagai titik nol mutlak. Di tempat terdingin di sini, di bagian terdalam gua es mutlak, ada naga es raksasa yang sedang tidur. Naga es ini dapat dikatakan sebagai mimpi buruk bagi para alkemis jenius yang datang ke alam es di lantai 7 menara fantasi. Hampir tidak ada yang bisa melewati wilayahnya. Untungnya, Anda dapat mencapai pintu masuk ke lantai 8 dengan mengambil jalan memutar dan melewati serigala salju. Di satu sisi ada sekawanan serigala salju dan di sisi lain ada naga es yang menakutkan. Petualang secara alami akan memilih kelompok serigala salju. Setidaknya kelompok serigala salju masih memiliki sedikit peluang untuk lolos, tetapi untuk naga es sama sekali tidak ada peluang. Kecuali kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan naga atau kamu bisa menyelinap melewatinya secara kebetulan saat ia sedang tidur. Namun mungkin tidak mungkin untuk menyelinap karena satu-satunya jalan dipenuhi dengan berbagai pahatan es. Yang semuanya akan sulit untuk diselinapi.
Luosan Luoling ini adalah kesempatan bagus. Leluhur ingin melatihmu dalam pengalaman tempur praktis. Meskipun naga es ini sedikit tertinggal darimu dalam hal kekuatan, kamu masih bisa melawannya untuk sementara waktu. Ketika kamu dikalahkan, leluhur akan turun tangan. Saat Long Luo berjalan, dia mengerahkan dua generasi muda, ingin mereka pergi lebih dulu dan berurusan dengan naga es raksasa itu. Naga tua. Kau sangat tidak baik, Kais. Naga berada di tahap tengah dewa permulang. Kau biarkan gadis kecil dan muridku pergi, bukankah kau hanya mengirim mereka ke medan perang? Hong Guang memelototi Long Luo dengan janggut mengembang. Dia tidak tega membiarkan murid yang akhirnya dia terima menjadi jahat dan berkaki pendek. Apa yang kamu katakan memang masuk akal lagi pula. Mereka adalah juniorku. Bagaimana kalau kita lihat apakah orang itu patuh? Jika tidak, kita bisa memukulinya bersama-sama dan kemudian membiarkan para junior berlatih. Bagaimana dengan itu? Mata Long Luo berbinar dengan kegembiraan. Ye Changtian terdiam. Dia hanya ingin melakukannya, tetapi dia membuat dirinya Aku ingin tahu apakah naga es itu bisa menerima pukulan. Bagaimana kalau aku sedikit memanaskan badan? Cuaca sialan ini agak dingin. Ketiganya saling tersenyum satu sama lain. Tapi biar saya perjelas dulu, Anda tidak diizinkan menggunakan kekuatan ilahi Anda. Ye Qingcheng dan Dan Yao Yao menatap kosong ketiga pria nakal di depan mereka dengan wajah berkedut. Tiga orang ini adalah langit-langit di dunia ilahi, namun ketiga orang tua yang berada di langit-langit ini sekarang sedang membahas bagaimana cara melawan naga raksasa. Meskipun mereka tidak tahu siapa naga es yang tidak beruntung itu. Beberapa orang masih mengheningkan cipta selama sedetik untuknya. Pada saat ini naga es Ken tertidur nyenyak setelah makan besar. Di belakang pantatnya ada Sue Lengzi yang selalu diimpikan oleh alkemis. Berbicara tentang Ganoderma salju, itu sebenarnya hanyalah Ganoderma salju yang bermutasi yang tumbuh di kotoran naga es karena telah diairi oleh energi naga dari naga es untuk waktu yang lama. Ia memiliki beberapa karakteristik es dan telah menjadi Ganoderma salju. Naga es Ken juga tidak mengerti mengapa para alkemis ini rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk sehelai rumput di kotoran mereka. Tentu saja jika makanan lezat diantarkan ke pintunya, ia tentu tidak akan menolaknya. Tepat ketika Ken menutup matanya dan hendak tidur nyenyak, dia menemukan beberapa sosok licik menyelinap di belakangnya. Ken mengecap bibirnya, dia sedikit kenyang dari makanan terakhir dan tidak bisa makan lagi. Jadi dia pura-pura tidak melihatnya dan menutup matanya untuk mengabaikannya. Tiba-tiba Ken merasakan perutnya bergejolak dan kembung tak tertahankan, jadi tepat ketika orang-orang hendak memetik lumut dingin bersalju. Kentut terdengar di seluruh gua es. Harus dikatakan bahwa kekuatan kentut naga es ini sangat besar. 3 dari 5 orang di tim terlempar dan 2 lainnya langsung tertanam di dalam es. Artefak di tubuh mereka rusak dan napas mereka lemah. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, mereka mungkin akan tetap di sini. Itu saudara Dan Nuo saat ini. Sebuah suara jernih membuat Dan Nuo menemukan harapan hidup lagi. Itu adalah Dan Yao Yao dan kelompoknya berjalan dari kejauhan. Naga es Fuktis makan bawang putih, kenapa baunya sangat busuk? Ye Changtian dan yang lainnya menutup hidung mereka dan berkata dengan jijik. Ada ekspresi terkejut di wajah Dan Ruo ketika dia melihat Dan Yao Yao, tetapi setelah beberapa saat, keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Kakak Yao Yao, selamatkan aku adalah saudaramu Dan Nuo. Dan Ruo berteriak keras tanpa mempedulikan keselamatan Dan Yao Yao. Dia adalah... Hong Guang memandang Dan Yao Yao, jika dia adalah teman atau kerabat Dan Yao Yao. Dia tidak keberatan menyelamatkannya. Dia adalah sepupu Dan Nomi, dia adalah kepala menara bulan membara dan seorang elit di antara para elit. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Dan Yao Yao bertanya sambil tersenyum. Namun, ketika Dan Nuo diselamatkan, ekspresinya berubah drastis. Apakah kamu punya pakaian bersih? Gantilah untukku. Nada suaranya seolah-olah semua orang adalah pelayannya, terutama Dan Yao Yao. Ketika dia melihat Dan Yao Yao, seolah-olah dia sedang melihat seorang pelayan. Aku tidak menyangka Nona Yao Yao juga datang ke lantai 7 menara fantasi ini. Sungguh jarang. Nada bicara Dan Nuo penuh dengan sarkasme. Ini semua dibawa ke sini oleh teman-teman, kata Dan Yao Yao dengan rendah hati. Saya juga tidak mungkin kamu bisa sampai sini sendirian. Setelah berganti pakaian bersih, Dan Ruo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap semua orang seperti seorang jenderal yang memeriksa tentaranya. Yao Yao, bagaimana kamu mempersiapkan hadiah ulang tahun kakek? Dan Ruo memiringkan kepalanya dan bertanya kepada Dan Yao Yao. Mendengar hadiah itu, Dan Yao Yao menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Saya belum menemukan apapun yang cocok. Ketika Dan Ruo mendengar Dan Yao Yao mengatakan bahwa dia belum menemukannya, dia merasa senang. Yao Yao, apakah kamu melihat rumput dingin bersalju di sana? Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menyingkirkannya, kemudian kita bisa menjadikannya hadiah bersama? Melihat hati Sue Lengzi dan Yao Yao tergerak. Dia ingat bahwa kakeknya berkata dia ingin memurnikan semacam eliksir, tapi dia kekurangan Sue Lengzi ini sebagai obat. Oke Kak Dan Nuo, apa yang harus kulakukan? Dan Ruo melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Kalian pergi dan menarik perhatian naga es. Aku cepat dan bisa langsung mengambil Snow Lengzi. Apa pendapatmu? Ye Changtian memberinya tatapan dingin. Biarkan Dan Yao Yao menarik perhatian naga es, bukankah ini sama saja dengan meminta kematian? Sama seperti beberapa orang yang sedang berbicara. Naga es tidur yang sedang tertidur, Ken, tiba-tiba bangun dan ekor naganya yang besar menghantam semua orang. Melihat situasinya tidak baik, Dan Ruo tidak lagi peduli tentang Sue Lengzi dan berbalik dan melarikan diri sendiri.
Dan Yao Yao Yu harus tinggal di sini selamanya, hanya aku yang memenuhi syarat untuk mewarisi Danta. Dan Nuo berbalik dan melihat bahwa naga es Ken telah sepenuhnya bangkit dan bertarung dengan semua orang. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Dan Yao Yao, sepertinya sepupumu ingin kamu mati di sini. Sudut mulut Ye Changtian sedikit terangkat. Tiga, bagaimana bisa dia melakukan ini? Air mata berkilauan di mata dan Yao Yao. Ternyata dua orang yang paling sengit bersaing untuk posisi penerus Danta Menara Bulan Pembakaran adalah Dan Ruo dan Yao Yao, namun meskipun Dan Ruo sangat berbakat, dia terlalu egois dan tidak terlalu populer. Meskipun bakat Dan Yao Yao agak lebih rendah dari Dan Ruo, dia memiliki kepribadian yang lembut dan baik hati, serta dicintai oleh semua orang. Oleh karena itu, Dan Ruo selalu menganggap Dan Yao Yao sebagai duri dalam dagingnya. Bab 403, maaf, tanganku gemetar lagi. Setelah Dan Ruo melarikan diri, naga es mengarahkan semua amarahnya pada sekelompok orang di depannya. Manusia, kalian telah membangkitkan naga es agung Ken. Sebagai hukuman, Ken ingin memakan kalian semua, apakah kamu bersedia? Menanggapi pertanyaan bodoh Ken, Tie Changtian memeluk bahunya, mengangkat sudut mulutnya dan menjawab dengan senyuman. Tentu saja saya bersedia, tetapi saya tidak tahu apakah Anda bisa menahan pukulan. Apakah Anda bersedia menjadi makanan Great Ken? Tidak ada hubungannya dengan ketahanan saya terhadap serangan. Naga es agung adalah naga es paling mulia di antara para naga. Bahkan naga leluhur agung pun tidak dapat menembus pertahanan naga es agung. Naga es Ken berkata dengan bangga. Walaupun ada sedikit kesombongan dalam kata-katanya, Anda dapat mengetahuinya dengan melihat ekspresi marah Long Luo. Karena kalimat ini, Long Luo mungkin akan jauh lebih kejam nanti. Karena Anda sangat tahan, mari kita berlatih. Ye Changtian dan Hong Guang berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tinju terkepal. Ken tertegun sejenak. Karena semua orang yang melihatnya sebelumnya entah berlutut dan memohon ampun, melarikan diri atau bernegosiasi dengannya, tetapi tidak ada yang pernah berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia seperti yang dilakukan keduanya. Manusia, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu memprovokasi naga es Ken? Ye Changtian dan Hong Guang sama-sama menggelengkan kepala. Kami tidak tahu dan kami tidak ingin tahu. Hong Guang meninju sisik naga es Ken. Tinju yang begitu lembut bahkan tidak cukup untuk menggelitik Ken. Namun detik berikutnya suara bang. Naga es Ken terbang keluar seolah-olah dia ditabrak mamut dan menghancurkan beberapa gunung es sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Manusia, kau telah membuat marah naga es hebat Kenti. Ken menyingkirkan rasa jijiknya, berbalik dan terbang tinggi ke langit, menghembuskan napas udara dingin ke arah mereka berdua. Ribuan mil es segalanya tertutup lapisan es. Bahkan Ye Changtian dan Hong Guang membeku dalam lapisan es yang tebal. Namun, hanya dalam 1 detik es di tubuh Ye Changtian dan Hong Guang hancur. Hong Guang menepis serpihan es di rambutnya dengan santai. Xiaolong, hanya ini yang kamu punya? Hong Guang memandang naga es dengan jijik. Naga es mengerutkan kening saat ini. Ia merasakan bahwa kedua orang ini tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Medan es ini adalah domain bakat dari naga es. Gerakan ini hampir tak terkalahkan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dewa kuno dan bahkan dewa primordial telah mati di tangannya dengan gerakan ini. Manusia dalam domain es, kuakulah penguasanya, ada yang bisa menyakitiku. Pada saat ini lelaki tua yang bersandar pada tongkat dan ditopang oleh orang lain benar-benar berjalan ke lapangan es dengan gemetar. Kemudian tongkat berkepala naga itu menghantam wajah besar naga es Ken dengan keras. Ken terkejut menemukan bahwa wilayahnya tidak efektif di depan lelaki tua ini. Bolehkah saya bertanya siapa seniornya? Ken terkejut, orang yang bisa membuat wilayahnya tidak efektif pasti memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Setidaknya tidak lebih lemah dari klan naga esnya. Kekuatan samar naga leluhur terpancar dari Long Luo. Ken tampak sangat terkejut dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Jadi Anda adalah senior dari klan Zulong. Ken membungkuk. Seperti kata pepatah, jangan memukul orang yang tersenyum setelah tindakan Ken. Long Luo merasa sedikit malu untuk bertindak. Pada saat ini Hong Guang mengambil kesempatan untuk menamparkan Ken lagi. Luo yang panjang memukulnya dengan tongkat, yang bisa dimengerti karena dia adalah senior Zulong. Tetapi apa artinya bagi orang asing seperti Anda untuk menamparkan diri sendiri tanpa alasan? Ken berbalik dengan marah dan ekor naga itu, yang membawa udara dingin menggigit mengayun ke arah wajah Hong Guang. Hei reptil kecil. Kamu berani melakukan serangan menyelinap, tunggu kakekmu memberimu versi lanjutan dari Tosat Yer Kill. Melihat Hou Jusa, keterampilan suci di alam ilahi yang telah hilang selama miliaran tahun, Ye Changtian berbalik dan tampak seolah-olah dia tidak mengenali orang ini. Persetan kau idiot tua, setelah krisan Ken diserang, dia segera menggunakan semua kekuatan esnya untuk membungkus krisan itu lapis demi lapis. Pada saat ini Long Luo tidak bisa menahan diri dan memukul Dai Ken dengan tongkat lagi. Senior, maksudmu apa? Maaf, aku tadi mencoba membantumu. Tapi tanganku gemetar dan aku salah memukulmu. Setelah mendengar penjelasan Long Luo, Ken mengepalkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Dengan Ye Changtian dan Hong Guang yang sama-sama menahan kekuatan mereka, ketiganya terlibat dalam duel fisik dan Ye Changtian dan Hong Guang sama sekali tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Tepat ketika kedua pria dan naga itu bertarung dengan sengit, sebuah tongkat memukul kepala naga Ken dengan keras, yang membuat Ken pusing. Maaf, tanganku gemetar lagi.
Naga es Ken tidak lagi mempercayai alasan konyol Long Luo. Dan mengirim pusaran es langsung ke arah Long Luo. Melihat naga es melancarkan serangan balik, Long Luo tertawa dan begitu saja membuang tongkatnya. Orang tua itu, yang awalnya gemetar, pakaiannya robek dalam sekejap, memperlihatkan bisepnya yang kuat dan perut six-pack yang menakutkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua lagi. Dia mungkin jauh lebih rendah dari seorang pemuda. Dengan tambahan menara naga naga es mulai kehilangan keunggulannya dengan memar di sekujur tubuhnya. Seluruh tebing es terkoyak oleh ketiga orang itu hingga tidak ada puncak es yang utuh tersisa dan ada lubang besar yang tidak rata di mana-mana. Namun, apa yang tidak dipahami Ken adalah bahwa ketiga pria ini hanya menggunakan tinju mereka dari awal hingga akhir. Dan pukulan mereka menghindari titik-titik vitalnya seolah-olah mereka hanya ingin memukulinya. Akhirnya naga es Ken tidak tahan lagi. Setelah dipukul dan ditendang tanpa ampun oleh ketiga pria itu, dia bersembunyi di sudut dan gemetar. "Tiga bos, apa yang kalian inginkan? Tolong berhenti berkelahi, aku menyerah, Ken menyerah." Naga es itu berubah menjadi pria sederhana dan jujur wajah dan hidungnya memar di sekujur tubuh pakaiannya hampir robek dan dia tampak sangat menyedihkan. Seperti seorang gadis kecil yang telah dilecehkan. Hei bergerak sedikit itu akan lebih hangat. Ye Changtian menggosok tangannya dan tersenyum bahagia. Mulut Ken berkedut sepertinya dia memukuli dirinya sendiri hanya untuk menghangatkan diri. Luoshan Luolingking Cheng Yao Yao. Apa kalian juga ingin melakukan pemanasan? Long Luo memandang semua orang sambil tersenyum bos-bos. Aku tidak berani menyombongkan diri lagi. Aku punya harta karun di sini. Aku akan memberikannya kepadamu. Tolong jangan pukul aku. Ketika Ken mendengar bahwa Long Luo benar-benar ingin dia menjadi mitra latihannya, dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dengan cepat mengeluarkan harta karunnya. Ken mengulurkan bola merah menyala yang terbungkus es hitam. Melalui es hitam itu, orang bisa dengan jelas melihat jejak api yang membara di dalam bola itu. Ternyata itu adalah api misterius yang sangat dingin yang hanya dapat dihasilkan di lingkungan nol mutlak. Dan Yao Yao menutup mulutnya karena terkejut. Jenis api misterius yang sangat dingin ini hanya lebih tinggi dari api spiritual tertinggi. Lingkungan pembentukannya sangat keras. Ini adalah jenis api yang lahir dari es ekstrim. Ini adalah jenis api yang diimpikan oleh para alkemis. Bab 404 datang pertempuran terakhir kita. Long Luo juga tahu bahwa jenis api ini hanya berguna bagi para alkemis. Tetapi sama sekali tidak berguna bagi klan naganya. Saat ini, Jibing Xuanyan terbang ke bahu dan Yao Yao dengan sendirinya dan mulai melompat-lompat seperti anak kecil. Api spiritual adalah untuk mereka yang ditakdirkan untuk menerimanya. Sepertinya kamu adalah orang yang ditakdirkan untuk menerimanya. Anak kecil, karena api misterius es ekstrim ini telah memilihmu. Ini milikmu, anggap saja ini hadiah dariku. Luo panjang tertawa lebar, cih. Naga tua, kau hanya mengatakan kata-kata sopan. Api spiritual telah mengenali gadis itu sebagai tuannya. Bagaimana kau bisa merebutnya kembali? Hong Guang mencibir dari samping, enyahlah kau, bajingan tua. Long Luo tertawa tidak senang. Lantai 8 menara fantasi juga disebut lautan api fantasi seluruh lantai 8 seperti dunia samudra yang terbakar api. Ini sepenuhnya dunia air dan api. Apa kamu yakin ingin turun ke sana sendiri? Ye Changtian menatap Gong Zufeng yang memiliki tatapan bertekad di wajahnya. Gong Zufeng menatap dan Yao Yao yang sedang menangis di sampingnya. Dengan kasih sayang yang mendalam dan mengangguk dengan tegak. Inilah yang aku janjikan kepada Tower Master. Aku pasti akan mendapatkan api roh tertinggi. Ye Changtian mengangguk. Dia cukup menyukai kepribadian Gong Zufeng. Namun, mengingat kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk mendapatkan api spiritual tertinggi dari dasar lautan api. Baginya, itu akan menjadi perjalanan sekali jalan. Sejak zaman kuno, makhluk spiritual memiliki penjaga. Makhluk spiritual seperti api roh tertinggi juga pasti memiliki hewan penjaga. Kamu mungkin tidak dapat kembali setelah kamu pergi. Ye Changtian mengingatkannya. Jika aku benar-benar tidak bisa mendapatkan api roh agung, lalu apa bedanya aku dengan sampah, apa bedanya hidup dan mati? Gong Zufeng tersenyum pahit, dia tahu bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi kenyataan tidak memungkinkan dia untuk mundur. Boyi sangat mengagumimu, sekarang aku akan mengajarimu sebuah metode. Apakah kamu bisa selamat dari lautan api sepenuhnya tergantung pada takdirmu. Saat Ye Changtian berbicara, cahaya keemasan melesat langsung ke alis Gong Zufeng. Kemudian, seni bela diri aneh bernama Yi Jin Lunyan Jue tiba-tiba muncul di benak Gong Zufeng. Gong Zufeng menatap Ye Changtian dengan terkejut. Semakin parah tendon dan urat di tubuh patah, semakin baik efek berlatih Yi Jin Lunyan Jue ini. Dapat dikatakan bahwa teknik ini dibuat khusus untuk diri sendiri. Selain itu teknik ini sangat mendalam, bahkan lebih mendalam dari 5 bunga obat paling mendalam di Gunung Dewa pengobatannya. Namun ini hanyalah serangkaian keterampilan dan sama sekali tidak berguna jika diberikan kepada saya sekarang. Bahkan jika saya memiliki bakat alam, saya tetap tidak dapat mengembangkan apapun tanpa 3 hingga 5 tahun. Seolah-olah dia melihat kekhawatiran di hati Gong Zufeng. Ye Changtian berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, nak, kamu bisa menggunakan benda ini. Melihat Gong Zufeng yang berbalik dan jatuh ke laut, dan Yao Yao berdiri di sana seperti patung batu menunggu suaminya, bergumam pada dirinya sendiri. Akankah dia pernah kembali? Akankah dia pernah kembali?
Jangan khawatir, meskipun dasar lautan api ini berbahaya, itu juga tempat di mana dia dapat menemukan peluang. Dia akan baik-baik saja. Ye Changtian berkata kepada Dan Yao Yao kemudian berbalik dan hendak pergi. Lagi pula, tujuan mereka bukan di sini. Tapi inti dari menara fantasi di bagian bawah untuk menemukan pot obat Raja Dewa. Ayo pergi, Yao Yao, apa yang dikatakan kakakku pasti benar. Ye Qingcheng membantu Dan Yao Yao berdiri dan berkata dengan tatapan tegas di matanya. Saat semua orang menuju jantung menara fantasi, Gong Xufeng juga mengalami kesulitan pertamanya. Di dasar lautan api ini, sebenarnya hidup sekelompok manusia api. Manusia api ini juga merupakan penjaga tingkat pertama dari api spiritual tertinggi di dasar lautan api ini. Mereka sangat sensitif terhadap kekuatan hidup yang memasuki api. Mereka menemukan Gong Xufeng segera setelah dia memasuki dasar lautan api. Melihat kelompok petugas pemadam kebakaran mengejar ke arahnya dengan agresif. Saat Gong Xufeng melarikan diri, dia terus menyerap Yijin Lunyan Jue di benaknya. Akhirnya dia menemukan sebuah metode di Yijin Lunyan Jue yang disebut Lunyan Guiqi. Napas kura-kura api roda adalah membiarkan diri sendiri memasuki kondisi napas kura-kura. Ketika memasuki kondisi napas kura-kura, vitalitas seluruh tubuh akan menjadi mati mirip dengan kondisi animasi gantung yang dalam. Gong Xufeng yang memasuki keadaan animasi terhenti akhirnya lolos dari kejaran manusia api. Namun dia menghadapi masalah yang lebih sulit. Sekelompok manusia api itu benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri sebagai karya seni dan menempatkan tubuh mereka di base camp mereka. Dengan cara ini akan semakin sulit bagi Gong Xufeng untuk memasuki tempat di mana api spiritual tertinggi berada. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa lebih jauh melatih Yijin Lunyan Jue di bawah nafas kura-kura. Tanpa sadar, seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi keadaan api merah. Dan sekilas dia tampak seperti petugas pemadam kebakaran. Sekilas ini berlangsung selama 10.000 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu dalam satu napas istirahat ini. Gong Xufeng melihat semua yang berubah di depan matanya dan merasa sedikit khawatir. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa mungkin karena api spiritual, aliran waktu di lautan api ini sangat cepat secara abnormal, lebih dari 100 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Meskipun dia telah menghabiskan 100 tahun di lautan api, pada kenyataannya itu hanya 1 hari. Pada hari ini, Gong Xufeng akhirnya tiba di tempat api roh tertinggi berada. Ini adalah bola air transparan besar dengan lapisan riak kristal di atasnya. Sebenarnya ada dunia vulkanik besar yang terbungkus dalam bola air dengan magma yang mengamuk di mana-mana. Panas yang mengerikan membakar keempat dinding bola air. Dan api spiritual tertinggi berada di pusat terpanas dunia vulkanik ini. Saat melihat dunia vulkanik bawah air yang aneh ini, mata Gong Xufeng menunjukkan sedikit antisipasi. Akhirnya menemukanmu, api roh tertinggi, ini aku datang. Gong Xufeng menyelam masuk, tentu saja. Karena dia datang ke sini untuk mencari api spiritual tertinggi, Gong Xufeng tidak akan datang dengan tangan kosong. Dia sudah menyiapkan obat-obatan spiritual tingkat tinggi yang dapat menahan suhu tinggi, dan juga menyiapkan setumpuk kertas jimat tingkat tinggi sebelumnya untuk mencegah bertemu dengan binatang buas penjaga api spiritual tertinggi. Namun, bahkan dengan begitu, suhu tinggi dunia vulkanik ini masih melebihi ekspektasi Gong Xufeng. Untungnya, saya berlatih Yijin Lunyan Jue. Jika tidak, tubuh boneka saya pasti sudah menjadi abu oleh api sejak lama. Gong Xufeng berseru namun, sebelum dia bisa bahagia. Gelombang panas menerpanya. Tubuh lemah Gong Xufeng langsung terlempar ke dalam magma. Ketika dia mengapung lagi tubuhnya sudah terbakar api. Dan tubuhnya sepanas bara api. Heikit teknik yang kamu latih sangat unik. Raksasa magma berdiri berhadapan dengan puncak Gongzu, mata apinya menatap lurus ke puncak Gongzu. Nak, demi teknik ini. Aku tidak akan mempersulitmu, pergi sekarang. Raksasa magma besar itu berbalik dan tenggelam ke dalam magma panas lagi. Namun bagaimana bisa Gong Xufeng, yang akhirnya tiba di dunia vulkanik bersedia untuk pergi? Dia menyelinap ke tengah gunung berapi lagi mencoba mendekati api spiritual tertinggi. Dan detik berikutnya raksasa lava yang marah berdiri lagi dan kali ini Gong Xufeng benar-benar digendong di tangannya. Nak, jangan menolak roti bakarku dan berpikir aku tidak akan menyerangmu. Enyahlah. Tangan besar raksasa lava itu langsung menerbangkan Gong Xufeng. Meskipun Gong Xufeng merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dia menemukan bahwa raksasa lava itu sama sekali tidak berniat menyakitinya. Saudara lava Linggian memang sangat berguna bagi saya. Saya mohon saudara lava untuk membantu saya. Gong Xufeng mengepalkan tinjunya dan meminta untuk diundi. Suara keras raksasa lava berasal dari gunung berapi dan jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Saat ini, Gong Xufeng bukan tandingan raksasa lava dan hanya bisa berkeliaran di luar gunung berapi. Wahai anak muda, jika kamu ingin mendapatkan pengakuan dari api roh tertinggi, kamu harus melewatinya dulu. Jika tidak, suara raksasa lava itu berasal dari magma. Meskipun demikian, raksasa lava tidak berada pada tingkat dewa primordial. Itu adalah tubuh roh dengan atribut api. Dunia vulkanik ini adalah tanah airnya, bahkan dewa primordial tidak dapat berbuat apa-apa padanya di lava. Sebagai upaya terakhir, Gong Xufeng hanya bisa berlatih di magma ini. Akan jauh lebih efektif untuk mempraktikkan Yijin Lunyan Jue di magma as elemen api besar memenuhi tubuhnya. Elemen api merah menyala membasahi tubuhnya berulang-ulang.
Tidak hanya sepenuhnya meregenerasi tendon, pembuluh darah, dan tulangnya yang patah tetapi juga menempanya sekeras senjata ilahi. Tidak hanya itu, Yi Jin Lun Yanjue juga mencatat beberapa rahasia boneka yang belum pernah dilihat di dunia dan beberapa rahasia yang belum pernah terdengar yang membuat Gong Zufeng sangat terkejut hingga mulutnya hampir tidak bisa ditutup. melalui musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, raksasa lava menyaksikan pertumbuhan pria kecil itu langkah demi langkah. Dari dipukuli oleh saya sendiri di awal hingga bisa mengikat dengan diri sendiri. Pada hari ini Gong Zufeng dengan rambut dan janggut berbulu datang ke sisi raksasa lava dengan senyum di wajahnya. Raksasa tua, ayo kita bertarung satu kali lagi. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam, raksasa lava itu sudah akrab dengan pemuda itu ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi, awal keengganan muncul di wajahnya. Ada apa raksasa tua, tidak tahan berpisah denganku? Karena kau tidak tahan meninggalkanku. Kenapa kita tidak pergi bersama saja? Lagi pula, aku akan mengambil Lingyan yang kau jaga. Gong Zufeng berkata riang dengan tangan di belakang punggungnya. TSK, sudah kubilang, jika kau ingin mendapatkan pengakuan Lingyan, kau harus mengalahkanku dulu. Namun raksasa lava tahu bahwa dia pasti akan kalah kali ini karena dia tahu bahwa orang ini sudah bisa mengalahkannya sejak 5 tahun lalu. Dan dia tidak menggunakan hal-hal berantakan itu. Nak, apakah kau benar-benar ingin mengambil api roh agung ini? Raksasa lava itu menatap dalam ke puncak Gong Zufeng mengangguk. Oke, kalau begitu mari kita lakukan pertempuran terakhir ini. Raksasa lava itu tersenyum bahagia tetapi senyumnya tampak menunjukkan kelegaan. Ayo, raksasa lava itu benar-benar menutup matanya. Bahkan, api spiritual tertinggi dan raksasa lava adalah simbiosis, dan jika api spiritual tertinggi diambil, raksasa lava akan kehilangan vitalitasnya. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, raksasa lava telah mengembangkan perasaan untuk Gong Zufeng dan bersedia mengorbankan hidupnya untuknya. Tangan Gong Zufeng langsung berubah menjadi bola api suci dan membanting dengan keras ke dalam magma. Gong Zufeng sekarang dapat mengendalikan elemen api dengan sempurna. Saat dia memotong magmait, itu berubah menjadi pisau baja menyala yang langsung menghancurkan batu roh yang membawa api spiritual tertinggi menjadi berkeping-keping. Saat Gong Zufeng mengeluarkan api roh tertinggi, seteguk magma menyembur keluar dari mulut raksasa lava itu. Ia menatap Gong Zufeng dengan senyum masam dengan kelembutan tak terbatas di matanya saat ini. Ia akhirnya lega, selamat tinggal teman lama. Raksasa lava itu perlahan menutup matanya. Namun, Gong Zufeng tersenyum tipis, dengan santai menyeret api spiritual tertinggi, dan kemudian menggoreskan alur yang dalam di dada raksasa lava dengan satu tangan. Kemudian dia menyuntikkan api spiritual tertinggi langsung ke tubuhnya. Saat api spiritual tertinggi memasuki tubuhnya, raksasa lava itu seperti manusia api dengan api biru menyala di sekujur tubuhnya. Saat api berkobar, vitalitas raksasa lava mulai melonjak. Raksasa lava itu tampak sangat nyaman, tubuhnya terus tumbuh lebih besar, dan kerajaannya mulai membaik perlahan. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi makhluk spiritual seperti raksasa lava untuk meningkatkan wilayah mereka. Tentu saja, tidak mudah bagi mereka untuk meningkatkan wilayah mereka, dan kekuatan tempur mereka di alam yang sama tidak sebanding dengan orang biasa. Oh, seiring dengan auman raksasa lava, itu benar-benar menyatu dengan api roh tertinggi. Tubuh raksasa lava secara bertahap mengeras dan akhirnya menjadi pria kekar dengan tinggi hampir 3 meter. Ada nyala api biru yang berkedip di mata pria besar itu. Melihat raksasa lava itu telah berevolusi sepenuhnya, Gong Zufeng menatap pria besar di depannya dengan puas. Teman lama, tujuan saya mendapatkan api spiritual ini adalah untuk membuktikan diri. Sekarang kamu pergi bersamaku, aku juga bisa membuktikan diriku. Bagaimana, apakah kamu bersedia menjelajahi dunia ini bersamaku? Raksasa lava tidak pernah menyangka bahwa Gong Zufeng akan menyuntikkan harta bawaan api roh tertinggi langsung ke dadanya, memungkinkannya berevolusi menjadi bentuk manusia. Dia sangat tersentuh hingga berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan raksasa, mulai sekarang saya akan menjadi pelayan Anda yang paling setia. Gong Zufeng membantu raksasa lava berdiri dan berkata setelah memelototinya. Kamu tidak begitu sopan ketika mengalahkan saya, Pak Tua. Ayo pergi, meskipun aliran waktu di sini 1000 kali lebih cepat daripada di luar. Sudah beberapa hari di dunia luar, kita harus pergi dan menghormati dermawan kita. Saat mereka berbicara, mereka berdua berubah menjadi bola api dan menghilang ke kedalaman lautan api. Tidak lama setelah keduanya pergi, dunia vulkanik yang telah kehilangan api spiritual tertingginya mulai perlahan runtuh dan api di laut mulai berangsur-angsur padam. Pada saat ini dunia luar sudah mendidih. Menara fantasi telah dibuka selama lebih dari 20 hari. Banyak alkemis telah kembali ke dunia nyata dan banyak alkemis tetap berada di menara fantasi selamanya. Namun, hal yang paling menjadi perhatian dunia luar adalah level mana yang akhirnya bisa mereka capai. Di depan mata semua orang ada menara emas kecil yang berkilauan. Inilah tubuh asli dari menara hantu. Pagoda emas memiliki 10 lantai secara total. Setiap kali seseorang melewati sebuah lantai yang sesuai dengan menara kecil akan berkedip dengan cahaya. Ketika Gong Zufeng melewati lantai 8, sebuah nyala api yang menyilaukan melintas di lantai 8 menara kecil. Lihat, orang lain telah menyeberang ke tingkat ke-8. Para alkemis tahun ini sangat luar biasa.
Sepertinya satu-satunya orang yang masih berada di Menara Fantasi adalah cucu dari Tower Master, dan Yao Yao, dan putra Dewa Gong Zufeng dari Gunung Yaoshen, kan? Seperti yang diharapkan dari putra dan putri dewa dari dua kekuatan besar, mereka memang orang yang luar biasa. Aku sangat berharap mereka bisa menembus lantai 10 dan mendapatkan warisan leluhur obat. Maka aku bisa mencapai puncak keterampilan alkimiaku lagi. Semua alkemis menantikan penampilan dan Yao Yao dan Gong Zufeng. Hanya dan Chen Xi yang tahu jelas bahwa cucunya tidak akan pernah bisa mencapai tempat itu sendirian, dan pastilah Yang Maha Kuasa yang membantunya. Dan orang yang baru saja bergegas ke lantai 9 dari lantai 8 seharusnya adalah Gong Zufeng. Dia pasti telah memenuhi janjinya. Bab 405 Klan Dewa Berlengan 8. Lantai 9 Menara Fantasi dikenal sebagai tempat impian para alkemis. Ada banyak sekali tanaman obat yang diimpikan para alkemis. Bunga 1000 daun berusia 10 juta tahun bahkan bernilai setengah kota. Namun, Ye Changtian dan rekan-rekannya sama sekali tidak tinggal di lantai 9. Tetapi mengambil jalan pintas ke lantai 10. Dunia luar menyaksikan lantai 10 pagoda emas kecil tiba-tiba menyala, dan semua alkemis menahan napas. Memasuki lantai 10 berarti kemungkinan bertemu dengan leluhur obat-obatan, memperoleh warisan pengobatan kuno, atau bahkan warisan pemurnian pengobatan kuno. Dia telah memasuki lantai 10. Dia telah memasuki lantai 10. Pasti tuan muda kita. Wajah para murid Gunung Yaoshen dipenuhi dengan kemuliaan. Karena satu-satunya yang masih berada di Menara Fantasi dan memiliki tablet batu giok jiwa yang utuh adalah putra dewa mereka, Gong Zufeng, dan Yao Yao dari Menara Bulan Pembakaran. Bahkan dan Chen Xi yang selalu sangat ketat menunjukkan senyum lega saat ini. Saya baru masuk lantai 10, saya tidak yakin apakah saya bisa menyeberangi Sungai Tianhe. Seseorang berkata dengan masam. Yang disebut Bima Sakti adalah satu-satunya jalan dari lantai 10 ke jantung Menara Fantasi. Ada segala macam binatang buas aneh di Bima Sakti dan tidak mudah untuk melewati Bima Sakti. Konon Dewa Berlengan 8 legendaris tinggal di Sungai Tianhe. Dewa Berlengan 8 menganggap kita sebagai musuh bebuyutan mereka. Jika kita ditangkap oleh mereka, hampir tidak ada peluang untuk selamat. Orang tua lain memberikan beberapa saran ilmiah. Klan Dewa Berlengan 8. Apakah itu ras mutan dari mantan klan dewa? Saya dengar bahwa setiap orang di ras itu dilahirkan dengan citra Raja Dewa. Itu bukan yang disebut Dharma Image Raja Ilahi. Mereka menyebutnya Dharma Image Raja Ilahi Langit dan Bumi. Itu adalah kekuatan ilahi alami yang telah dibangkitkan oleh ras mereka. Itu dapat melihat melalui semua ilusi. Masing-masing dari 8 lengan memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. Saya dengar bahwa Raja Ilahi dari ras mereka dapat melawan 3 Raja Ilahi sendirian tanpa kalah. TSK, itu hanya rumor. Jika klan Dewa Berlengan 8 miliknya benar-benar sekuat itu, lalu mengapa mereka tidak berani keluar di Tianhe? Bukankah itu karena mereka takut pada kita? Kamu tidak tahu apa-apa, mereka takut, tetapi bukan pada... Mereka takut akan hal itu. Pria itu menunjuk ke langit. Semua orang terdiam seketika. Siapa yang tidak takut pada orang itu? Bukan hanya klan Dewa Berlengan 8. Sementara dunia luar sedang membahas ini, Ye Changtian dan yang lainnya sudah naik perahu laut menuju ke pusat menara. Perahu laut ini sangat manusiawi. Tidak hanya ada ruang rahasia bagi orang untuk berlatih, tetapi ada juga banyak makanan lezat yang disiapkan. Saudari, mengapa aku merasa kau panik sejak memasuki Tianhe? Ye Qingcheng menatap dan Yao Yao di sampingnya dengan bingung. Saudari, kau tidak tahu bahwa Tianhe ini memiliki banyak legenda mengerikan. Saya sering mendengar ayah saya berbicara tentang Tianhe, dikatakan bahwa ada 2 suku dewa yang menakutkan yang tinggal di sini. Dewa Berlengan 8 dan Dewa Jana. Suku Dewa Berlengan 8 ini memiliki 8 lengan yang masing-masing memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Dikatakan bahwa mereka dilahirkan dengan penampilan dharma dan memakan dewa manusia seperti kita. Setelah mereka menangkap kita, hampir tidak ada yang bisa keluar. Suku Nagana memiliki tubuh manusia dan ekor ular. Setiap anggota suku adalah kecantikan yang tiada taraf. Meskipun mereka yang paling cantik di dunia, mereka ganas dan kejam. Jangan pernah menatap mata mereka karena mereka memiliki tatapan yang bisa mengubahmu menjadi batu. Ada banyak sekali binatang buas eksotis dan legenda yang tak terhitung jumlahnya di Tianhe ini. Pada saat ini dan Yao Yao melirik Ye Changtian yang sedang duduk di haluan dengan kaki disilangkan dan tampak sangat nyaman. Kakak, sebenarnya apa kakak besar itu? Mengapa aku merasa dia begitu dekat denganku, namun dia juga terasa sangat jauh dariku? Ye Qingcheng tersenyum dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tahu dia adalah saudaraku, dan itu sudah cukup. Pada saat ini, tiba-tiba ada badai di atas Bima Sakti, dan ombak besar muncul dan terus menghantam perahu. Saya melihat Dewa Berlengan 8 raksasa berdiri di langit di atas laut, menghalangi jalan perahu laut. Ye Qingcheng menatap Dewa Berlengan 8 itu dengan terkejut. Dia menemukan bahwa Dewa Berlengan 8 ini persis sama dengan yang pernah digunakan kakaknya, Ye Changtian, sebelumnya. Dia memandang Ye Changtian yang berdiri dengan bingung. Ye Changtian tersenyum dan memberinya tatapan meyakinkan. Beraninya kau pencuri. Untuk memasuki wilayah klan Dewa Berlengan 8-ku. Dewa Berlengan 8 menamparkan Bima Sakti dengan satu telapak tangan dan sungai itu langsung menggulung ombak besar yang mengubur perahu kecil itu. Pada saat ini, pria dengan 8 lengan muncul dari langit. Dan di antara kerumunan orang dari klan ilahi Berlengan 8, Ye Changtian benar-benar menemukan Chang Suntian. Kemari, tangkap para pencuri ini. Salah satu tetua dari klan Dewa Berlengan 8 memerintahkan semua orang untuk mengepung Ye Changtian dan kelompoknya. Saudari Yao Yao, kau tidak menyangka bahwa aku akan berada di sini menunggu kedatanganmu.
Tetua Barit, mohon suruh seseorang membawa para pencuri ini ke penjara dan jaga mereka di bawah pengawasan. Dan Yao Yao merasa jijik dengan senyum puas Chang Suntian. Ye Changtian dan yang lainnya tidak melawan, tetapi membiarkan orang-orang dari klan ilahi berlengan 8 mengenakan sarung tangan dan belenggu khusus dengan senyum di wajah mereka. Kamu tersenyum begitu cerah sekarang. Tetapi ketika kita sampai ke ruang bawah tanah nanti, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa tersenyum. Chang Suntian memiliki raut wajah yang garang. Boswat akan menjadi ekspresi wajah pemimpin klan Dewa Berlengan 8 jika dia mengetahui bahwa leluhur tua seperti Anda ditangkap di sini. Lucu hanya memikirkannya. Hong Guang dan Long Lo memandangi orang-orang dari klan Dewa Berlengan 8 dengan ekspresi cabul. Perseteruan antara penguasa tertinggi surga dan klan Dewa Berlengan 8 dikenal oleh semua generasi yang lebih tua di seluruh alam dewa. Dikatakan bahwa ketika klan Dewa Berlengan 8 baru saja bermutasi, mereka mengandalkan fisik mereka yang sangat kuat dan bergabung dengan klan Jana untuk menyerang balik alam dewa. Mereka bekerja sama satu sama lain dan merebut banyak alam ilahi di dunia ilahi dalam sekali jalan. Sehingga klan Dewa Berlengan 8 mengira mereka tak terkalahkan. Namun detik berikutnya mereka dikhianati oleh sesama Dewa Jana. Seluruh klan Dewa Berlengan 8 dikepung oleh para dewa dan menderita kerugian besar. Namun demikian sekalipun demikian leluhur dari klan Dewa Berlengan 8 masih menerobos pengepungan dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan bertarung melawan 3 Raja Dewa Agung sendirian tanpa kehilangan keunggulan. Akhirnya Chang Tian muncul dan keduanya bertarung. Supreme Chang Tian hanya menggunakan satu gerakan untuk menembus tubuh leluhur klan Dewa Berlengan 8. Leluhur klan Dewa Berlengan 8 yang sombong dikalahkan dan ia melepaskan citra dharmanya dan menyerahkannya kepada Supreme Chang Tian dan kemudian pergi ke tempat pengasingan kematian sebelum pergi ke tempat pengasingan. Dia meninggalkan perintah klan bahwa selama Chang Tian Agung berkuasa, klan Dewa Berlengan 8 tidak akan menginjakkan kaki di alam para dewa. Meskipun leluhur klan Dewa Berlengan 8 telah kehilangan tubuh aslinya, itu masih tidak memengaruhi hidupnya. Pemulihan hanya masalah waktu. Kali ini Ye Chang Tian berurusan dengan klan Berlengan 8 lagi dan dengan cara ini. Jika Adolf nenek moyang klan Berlengan 8 tahu tentang itu, dia mungkin akan melompat keluar dan mencabik-cabik Barit hidup-hidup. Oke temanku, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu mengenai masalahmu meninggalkan Tianhe. Kita harus menunggu sampai pemimpin klan kembali untuk membuat keputusan. Barit tetua dari klan Dewa Berlengan 8 berbalik dan pergi tanpa mengenali kerabatnya. Pemimpin klan Dewa Berlengan 8 membawa sejumlah besar ahli ke medan perang untuk melawan klan Jana. Saat ini Barit adalah pemimpin klan, itulah sebabnya dia berani menggunakan klan Dewa Berlengan 8 untuk menangkap Ye Changtian dan yang lainnya. Tepat ketika dia hendak meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya. Kamu bilang bahwa penguasa tertinggi surga tidak berada di alam dewa, benarkah? Ada sesuatu yang aneh di mata Barit. Klan Dewa Berlengan 8 telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka selalu bermimpi untuk menginjakkan kaki di benua para dewa. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Masalah ini telah dikonfirmasi. Penguasa tertinggi surga memang tidak berada di Istana Suci. Chang Suntian berkata dengan kepastian luar biasa. Bab 406 kami belum kenyang. Bos, Anda mengatakan bahwa Chang Suntian telah mengurung kita di tempat terpencil ini selama beberapa hari. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Hong Guang memetik buah dari pohon dan menatap Ye Changtian dengan sedikit kebingungan. Karena beberapa orang ditangkap, mereka telah ditahan di beberapa tempat. Dan akhirnya tempat yang mirip dengan pulau ini dipilih. Pulau ini tampak seperti dunia kecil yang tertutup. Ada makanan dan minuman di sini dan ada buah-buahan di mana-mana di pulau itu. Kecuali karena tidak bisa keluar, tidak ada masalah untuk mempertahankan kehidupan normal. Meskipun Ye Changtian, Hong Guang dan yang lainnya telah mencapai alam Raja Dewa dan tidak perlu makan atau minum, Ye Qingcheng dan yang lainnya telah menjadi seperti manusia biasa sejak mereka di penjara. Mereka tidak hanya perlu makan, tetapi juga perlu buang air besar. Ye Changtian menggigit buahnya, lalu melirik Hong Guang dan berkata sambil tersenyum. Dalam beberapa hari, klan Dewa Berlengan 8 akan mengadakan upacara untuk memuja leluhur mereka. Untuk menghapus rasa malu hari itu, klan Dewa Berlengan 8 memiliki aturan tak tertulis untuk memuja leluhur mereka. Yaitu, jika ada dewa manusia di antara persembahan yang dibuat hari itu, efek pemujaan akan meningkat 100 kali lipat, moral di dalam klan akan sangat tinggi. Dan orang-orang yang membuat persembahan juga akan menerima kontribusi yang besar. Mendengar kata-kata Ye Changtian, Hong Guang menamparkan dahinya dan berdiri. Sesepuh dari klan Dewa Berlengan 8 ini berniat mengorbankan kita. Ye Changtian mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Saya kira tetua ini memiliki prestise yang sangat tinggi di klan dan dia hanya ingin menggunakan upacara pemujaan leluhur ini untuk meningkatkan reputasinya. Saya kira klan Dewa Berlengan 8 akan memiliki sesuatu yang menarik untuk ditonton selama upacara pemujaan leluhur ini.